Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Tantangan, untuk meluncurkan tantangan pada langkah ketiga. Sejak zaman kuno, para penggarap langkah ketiga seperti dewa bagi para penggarap langkah kedua. Orang-orang seperti itu hampir tak terkalahkan kecuali jika itu adalah pertarungan antara penguasaan langkah ketiga, namun tidak mungkin bagi mereka untuk kalah dari penerimaan langkah kedua. Ini seperti hukum, tidak hanya telah ada selamanya di dunia ini, tetapi juga telah terpatri dalam benak semua penggarap. Penggarap langkah ketiga tidak terpecahkan. Semua yang muncul seperti semut di hadapan langkah ketiga. Meskipun Master Simo telah dipermalukan oleh Tua Vermilion, faktanya adalah dimanapun, entah di alam luar atau alam dalam, dia hanya perlu menghentakkan kakinya untuk menimbulkan bencana besar. Meskipun dia baru berada pada tahap awal dari kekosongan nirwana, dia tetaplah dewa bagi para penggarap langkah kedua. Namun, saat ini kata-kata luar biasa yang mengejutkan semua penggarap di sini melonjak seperti guntur di seluruh planet Kaisar Agung. Dia berani menantang menembakkan langkah ketiga. Meskipun Kaisar Muda ketiga sangat kuat, masih ada kesenjangan besar antara dia dan menguasai langkah ketiga yang legendaris. Menantangnya sekarang sungguh bodoh. Orang ini baru saja mengalami cobaan, jadi dia pasti terluka, namun dia ingin dengan sombong menantang kekuatan langkah ketiga. Konyol sekali, konyol. Saya kira tidak demikian. Meskipun budidayanya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan langkah ketiga, guncangan dari cobaan telah membawa momentumnya ke puncaknya. Jika dia tidak bertarung sekarang, dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Suara langkah ketiga bukanlah seseorang yang bisa ditantang oleh orang seperti kita. Menurutku Tuan Simo hanya membutuhkan satu mantra untuk mengajarkan Kaisar Muda ketiga ini konsekuensi dari sombong. Saya memuji Kaisar Muda ketiga yang melakukan ini. Apakah dia berhasil atau tidak masalah, berapa banyak orang yang berani menjadi seperti dia. Kalian semua di sini berbicara dengan nada meremehkan, tapi berapa banyak dari kalian yang berani maju dan menantangnya seperti Kaisar Muda ketiga. 10.000 enggan berbicara di belakang Wang Lin pada awalnya, namun setelah konferensi, sebagian dari mereka sekarang berbicara tentang Wang Lin dengan penuh hormat. Kata-kata Wang Lin, terutama kata terakhirnya, datanglah, mengungkapkan keyakinannya yang besar. Grandmaster Yun Luo juga terkejut. Dia tidak menyangka Wang Lin akan berani menantang Master Simo. Pada saat ini, Wang Lin di hadapannya dengan cepat terjadi dengan sosok yang menakutkan itu. Dia merasa seperti sedang kesurupan dan hampir tidak bisa membedakannya. Vermilion bertua menunjukkan senyuman puas. Inilah yang dia inginkan, dia ingin juniornya melakukan sesuatu yang semua orang anggap mustahil. Meskipun mengeluarkan langkah ketiga yang kuat, saya tidak melepaskan beberapa output itu dengan sia-sia. Vermilion bertua memandang Master Simo. Tuan Simo memandang Wang Lin, dan matanya tiba-tiba menjadi jernih. Tidak ada suka atau duka di dalamnya, dan rasa dingin memenuhi tubuhnya. Saat ini, dia tampak seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Rasa keagungan yang kuat perlahan menyebar dari seluruh tubuh dan menyebabkan dunia terdistorsi. Ketika dunia berputar, jiwa-jiwa ilusi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul. Setiap jiwa tampak sedih, dan tangisan hening menggema di seluruh planet Kaisar Agung. Apakah kamu pikir kamu bisa menantang menyalakan langkah ketiga hanya karena kamu menang melawan avatarku? Karena kamu ingin mati, maka orang tua ini akan menuruti keinginanmu. Tuan Simo tampak tenang. Dia mengambil langkah maju dan bergerak seperti seberkas cahaya menuju Wang Lin. Para penggarap di sekitarnya menampilkan pemandangan ini, dan napas mereka sepertinya berhenti. Rasa kegembiraan yang tak terlukiskan mulai memenuhi pikiran semua orang di sekitarnya. Seorang yang mengambil langkah ketiga akan bertindak, pertempuran seperti itu adalah situasi sekali seumur hidup. Sangat jarang melihat hal seperti ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Surga menghancurkan 9 kepunahan. Suara Master Simo tenang dan menggema ke seluruh dunia. Dalam sekejap, dia berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Tidak ada niat membunuh atau rasa dingin di matanya saat dia mengubah sinkronisasi tangan.
Kepunahan pertama, surga. Dengan gelombangnya, langit bergemuruh dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampak langit dirobek secara paksa. Bekas luka mengerikan ini langsung menyerang Wang Lin. Langit terdistorsi dan semakin banyak retakan spasial yang muncul. Kepunahan kedua, bumi, kata Tuan Simo. Bumi bergemuruh dan para penggarap di sekitarnya mundur ketakutan. Seluruh bumi di sekitar kura-kura raksasa itu bergetar seolah sedang bergerak. Pegunungan yang menembus langit tiba-tiba muncul dari bumi, dan semuanya melesat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, langit terdistorsi sementara retakan spasial menuju Wang Lin. Bumi bergetar dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya melesat ke sana. Kepunahan ketiga, kehidupan. Ada kilatan cahaya di mata tenang Tuan Simo. Dia persamaan tangan dan hembusan angin dingin muncul dari kepuasan. Itu menular ke arah Wang Lin. Angin dingin ini sangat mirip dengan Cold Wind karya Wang Lin, itu bisa menjamin api kehidupan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Segera setelah Master Simo memulai serangannya, dia menggunakan mantra terkuatnya. Dia berniat membunuh Wang Lin secara instan. Mata Wang Lin berbinar. Saat 3 kepunahan mendekatinya, badai api halus berputar dengan cepat di sekelilingnya. Api halus 9 warna, atas namaku aku memerintahkanmu untuk membentuk roh api. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian dia membuka tangannya ke dalam badai api yang halus. Terdengar suara gemuruh yang keras diikuti dengan auman naga. Kepala naga raksasa muncul dari tengah badai api yang halus. Naga itu berwarna merah dan mengeluarkan raungan saat ia menyerang ruang spasial di langit. Api dahsyat dengan cepat memenuhi ruang spasial di langit. Ini membuat langit terlihat sangat ganas. Pada saat ini, kepala naga lain keluar dari badai api. Kali ini adalah naga oranye, dan ia mengaum saat ia menyerang pegunungan yang datang dari bawah. Naga ini panjangnya 10.000 kaki, dan gunung-gunung mulai terbakar di hadapannya. Tak lama kemudian, gemuruh terus menggema saat naga ketiga, keempat, kelima, hingga 9 naga api muncul. Ketujuh naga ini menyerang dan badai api menghilang. Wang Lin hanya berdiri di sana. Menambahkan 2 dari sebelumnya, sekarang ada 9 naga api melingkari dia. Ditambah api 9 warna yang berputar di mata kirinya merupakan pemandangan yang mengejutkan. Aura kuat muncul dari tubuh Wang Lin. 10.000 petani yang mundur semuanya terkejut. Sosok Wang Lin tertanam kuat di benak mereka, mereka tidak akan bisa melupakannya seumur hidup mereka. Kepunahan keempat, kematian kepunahan kelima, waktu kepunahan keenam, batal kepunahan ketujuh, kehancuran, kepunahan kedelapan, reinkarnasi. Kepunahan kesembilan, penghancuran surga. Ekspresi Master Simo masih sama, tanpa niat membunuh atau kemarahan. Pikirannya tetap tenang, hal pertama yang harus dilakukan ketika melawan seseorang dengan api etiril adalah menjaga pikiran mereka. Jika pikiran menjadi kacau, emosinya akan berfluktuasi dan musuhnya dapat menyalakan api etiril. Master Simo melangkah maju setiap kali dia berbicara, berjalan 1/4 jalan menuju Wang Lin. Setiap kata yang dia ucapkan menyebabkan ilusi muncul di hadapannya. Yang pertama muncul adalah kuburan ilusi. Itu seperti tas yang cepat memenuhi dunia. Berbagai makam menyebabkan aura kematian yang mengerikan muncul. Tak lama kemudian, kekuatan waktu membentuk cahaya di bawah kaki Master Simo. Seolah-olah waktu berubah dengan cepat etika dia berjalan maju. Kemudian dia samar-samar mengingat dirinya. Makam tak berujung dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lemah ini. Itu membuat orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di dalam kekaburan itu terdapat aura kuno yang berubah menjadi aura yang ditampilkan. Dia mendekati Wang Lin, dan dalam sekejap dia berada 100 kaki dari Wang Lin. Ketika dia mengucapkan 2 kata terakhir, Heaven Breaking, dia berada 3 kaki dari Wang Lin. Dia mengangkat tangan dan membantingnya tanpa ampun. 9 kepunahan yang menghancurkan surga, 9 langkah untuk memadamkan surga. Dunia bergetar. Saat telapak tangan Master Simo turun, semua ilusi di belakangnya runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan ini berubah menjadi sungai yang mengalir ke telapak tangan kanan Master Simo, dan telapak tangan itu mendekat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk pedang dan tiba-tiba mengarah ke depan. 9 naga di sekelilingnya mengaum, lalu menyatu dengan ukiran dan dia menunjuk ke arah Master Simo. Dari jauh, ini tampak seperti pemandangan yang mengejutkan.
Telapak tangan Tuan Simo memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Dengan menggunakan momentum 9 kepunahan, dan menambahkan langkah budidaya ketiga, telapak tangan itu dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Jari Wang Lin memiliki 9 kepala naga yang saling terkait, sepertinya jari Wang Lin telah menjadi tubuh naga. 9 naga itu meraung dan dikelilingi oleh api. Dalam sekejap, jari Wang Lin dan telapak tangan Master Simo bergetar. Ini adalah pertemuan dengan kekuatan pemecah surga dan api ethereal. Itu adalah pelanggaran hukum. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh hebat menggema di seluruh planet Kaisar Besar seperti orang gila. Hampir 10.000 petani batuk darah dan telinga mereka berdengung. Mereka semua mundur dengan cemas. Saat suara gemuruh bergema, tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Dia mundur beberapa ratus kaki, dan wajahnya menunjukkan warna merah yang aneh. Dia mendongak dengan dingin. Pembudidaya langkah ketiga sungguh luar biasa. Telapak tangan Tuan Simo bergetar dan dia merasakan api melambung ke kejadian itu. Pukulannya yang dapat menghancurkan langit tidak dapat menjamin api ini. Ketenangan di matanya menghilang dan ada momen yang menenangkan. Namun, saat kejutan itu muncul, mata Wang Lin berbinar. Dia menunjuk ke arah Tuan Simo. Api ethereal, bangkitlah. Api ethereal bukanlah salah satu dari 5 elemen dunia. Di puncak api jaringan, ada peluang untuk memecahkan penurunan dan perubahan menjadi api ethereal yang dapat mencapai kesempurnaan. Semua emosi adalah bahan bakar untuk api ethereal, jadi emosi seseorang tidak bisa berfluktuasi ketika melawan seseorang dengan api ethereal. Sebagai seorang penguasa langkah ketiga, tidak hanya membacakan guru Simo yang kuat, ia juga memiliki kendali penuh atas emosinya. Jika dia tidak ingin marah, dia tidak akan marah. Jika dia tidak ingin emosinya muncul, dia bisa membuat semua emosinya seperti udara yang tenang. Namun, ada sedikit kejutan di dalam diri Master Simo. Ada sedikit gejolak emosi. Awalnya ini mustahil, tapi ternyata terjadi. Tuan Simo tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa hal itu terjadi. Saat dia merasa terkejut, api ethereal keluar dari tubuhnya dan membakar sekelilingnya dalam sekejap mata. Api ethereal yang mengerikan ini menyebabkan ekspresi berubah. Perubahan ekspresi menyebabkan emosinya berfluktuasi sekali lagi. Hal ini menyebabkan api ethereal menyala lebih hebat lagi. Vermilion bertua melihat ini dan menunjukkan cibiran yang hampir tidak terdeteksi. Beberapa orang mengira itu bukan hanya untuk memberi pelajaran, tapi juga untuk menanamkan benih api ethereal ke dalam tubuhmu. Kalau tidak, akan terlalu sulit baginya untuk mematikan langkah ketiga. Anak kecil, apakah kamu dapat memanfaatkan peluang ini akan bergantung pada kamu. Wang Lin telah memikirkan situasi hidup dan mati yang tak terhitung banyaknya, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Melihat api ethereal mengamuk, ada kilatan rasa dingin di matanya. Menekan luka-lukanya sebelumnya, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengarah ke depan. Ekspresi Wang Lin sangat ganas dan dia mengarahkan api 9 warna ke mata kirinya. Itu berubah menjadi api ethereal dan menembaki Master Simo. Api ethereal tidak cukup. Api surgawi ethereal, kumpulkan untukku. Wang Lin melangkah maju dan mengganti lengan bajunya. Hembusan angin menyapu para penggarap yang menyaksikan pertempuran ini. Angin ini mengandung suhu tinggi. Ketika api itu melanda, lebih banyak api ethereal yang lahir karena emosi mereka yang berfluktuasi. Api ethereal ini tidak membakar mereka, namun segera membentuk naga api ethereal di dalam tubuh mereka masing-masing. Dalam sekejap, naga api ini keluar dari tubuh para pembudidaya. Sebanyak 36.794 naga api ethereal muncul di dunia. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin tidak melawan Master Simo sendirian, dia telah mengumpulkan emosi semua orang di sini untuk melawan Master Simo. Di dunia yang dijanjikan, tidak ada yang bisa melakukan ini dengan kekuatan api selain Wang Lin. Bukan Vermilion Bird generasi keempat atau bahkan Vermilion Bird generasi kedua. Meskipun api ethereal mereka kuat, tetap ada batasnya. Mereka hanya bisa melepaskan tapi tidak bisa menyerap. Namun, api ethereal Wang Lin mengandung kekuatan magnet dari Heaven Diving Bed. Setelah menyerap api ethereal, dunia bergemuruh. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan naga api ethereal yang tak terhitung banyaknya menyerang Master Simo. Dengan 9 naga api ethereal yang memimpin, banyak lagi yang mengikuti mereka.
Mereka membentuk badai api etiril yang menggemparkan surga. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat api etiril menyala di Master Simo, badai api etiril mengisi tubuh Master Simo. Wajah Tuan Simo segera menjadi pucat dan dia segera mundur. Ada teror di matanya, tapi dia dengan cepat menekan emosinya. Sedikit lagi, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mengikutinya maju dan berteriak, "Tuan Simo, apakah Anda masih ingat sekte penghancur surga?" Tubuh Tuan Simo yang mundur bergetar. Ada pergulatan di matanya, tapi dia menahan emosinya. "Tuan Simo, apakah Anda masih ingat saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, dan 16 saudara laki-laki yang Anda gunakan dari gua?" Wajah Tuan Simo menjadi pucat pasi dan tubuhnya bergoyang. "Tuan Simo, apakah Anda mengenali ini?" Wang Lin membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Giok ini adalah giok identitas Sima Mo dari Sekte Penghancur Surga. Perjuangan di mata Master Simo menjadi semakin kuat, seolah-olah akan runtuh. "Tuan Simo, apakah Anda mengenali ini?" Wang Lin memegang tangannya dan sesuatu muncul di genggamannya. Itu adalah tulang binatang seukuran telapak tangan. Tulang binatang. Ini adalah alasan mengapa Sima Mo diusir dari Bangsek Penghancur Surga. Wajah Tuan Simo pucat dan matanya merah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas saat dia meraung ke arah Wang Lin, "Diam. Mengizinkan aku memanggilmu Tuan Simo atau Sima Mo." Kata-kata terakhir Wang Lin seperti sambaran petir, dan api etiril melonjak ke seluruh tubuh Master Simo. Apinya menyala terang dan suara letupan terdengar dari dalam tubuh Tuan Simo. Rasa kegilaan muncul di mata Tuan Simo. Dia berhenti mundur dan membiarkan api etiril membakar dirinya. Cahaya 7 warna mulai bersinar dari tubuhnya, namun warna ungu hampir sepenuhnya menekan 6 warna lainnya. Orang tua ini bukan Sima Mo, nama Daoisku adalah Master Simo. Master Simo sedang dibakar oleh api etiril di dalam tubuhnya, dan dia batuk darah. Saat darah muncul, ia terbakar menjadi abu. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi ganas dan niat membunuh muncul di matanya. Tangannya meraih dan mengeluarkan suara gemuruh. Dunia menjadi gelap dan keretakan spasial raksasa muncul karena Master Simo. Kereta ini sangat besar, dan semua penggarap di sekitarnya dengan jelas melihat bahwa sepertinya ada dunia lain di sana. Ada banyak planet bedidaya di dalam celah tersebut, dan ada banyak orang yang tergeletak di sana. Joss Flame dalam jumlah besar yang keluar saat mereka beribadah. Buka Joss Flame realem milik orang tua ini. Jiwa murid, muncullah. Master Simo mewakili lengan bajunya dan makhluk yang tak terhitung banyaknya di planet mulai bernyanyi. Suara itu menyatu menjadi suatu saat seperti mantra dan tiba-tiba keluar dari celah. Saat suara ini keluar, ilusi jiwa muncul di sekitar Master Simo. Jiwa-jiwa muncul secara massal dan memenuhi dunia dalam sekejap mata. Sekilas, jiwa-jiwa ini tidak terbatas, dan jumlahnya sangat mengejutkan, tidak mungkin menghitung semuanya dengan cepat. Masih banyak lagi yang belum muncul. Mata jiwa-jiwa ini dipenuhi dengan semangat dan melepaskan Joss Flames. Mantra api Joss. Mantra Joss Flame yang unik untuk menyalakan langkah ketiga. Semua kehidupan akan dihancurkan oleh Joss Flame Spells. Para penggarap di sekitarnya menjadi gempar saat mereka mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani tetap dekat. Mata Vermilion bertua berbinar saat dia menatap Master Simo. Dia tidak mengungkapkan pemikirannya ini. "Murid-muridku, sembahlah aku." Master Simo meraung, dan jiwa yang tak terhitung banyaknya berbaring di Master Simo. Dengan busur mereka, dunia bergemuruh dan angin Joss Flame muncul. Angin ini berwarna ungu dan menyapu ke arah Master Simo. Api etiril di sekelilingnya meredup dan mulai padam. Dalam sekejap, api etiril di sekitar Master Simo semuanya padam, tidak ada satu pun yang tersisa. Namun, jiwa-jiwa itu menjadi kabur, seolah-olah busur mereka telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka. Adegan ini sangat mengejutkan hingga ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Ini adalah langkah ketiga. Kultivator langkah ketiga seperti air Daois. Bahkan api etiril pun bisa dipadamkan oleh Joss Flames. Bisakah saya benar-benar tidak menang? Mata Wang Lin memenuhi keengganan, tatapannya seperti kilat dan dia meraung di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia berada di langkah ketiga? Tepat pada saat ini, Tuan Simo tiba-tiba berbalik. Matanya dingin saat dia menatap Wang Lin dan meraung. "Murid lelaki tua yang tak ada habisnya ini menciptakan Joss Flames untukku. Tanpa mencapai langkah ketiga,
Anda tidak dapat menahan kekuatan Joss Flames. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membiarkanmu mati. Murid Joss Flame, sembahlah dia sekali. Orang tua ini ingin melihat bagaimana kamu bisa menahan penyembahan murid-muridku yang tak ada habisnya. Tuan Simo menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ujung yang tajam, jiwa tak berujung. Di dalam alam Joss Flame milik Master Simo berbalik menghadap Wang Lin. Jumlah muridnya tidak dapat dihitung. Bahkan Wang Lin merasa kaget saat berhadapan dengan murid Joss Flame yang tak ada habisnya. Ibadah Joss. Kata-kata guru Simo bergema dan jiwa Joss Flame yang tak ada habisnya bersandar pada Wang Lin. Kekuatan satu busur membentuk angin ungu yang menyapu Wang Lin. Wang Lin merasakan kekuatan yang tidak diketahui datang dari segala arah, dan saat kekuatan itu meremas tubuhnya, dia merasakan sakit yang luar biasa. Kekuatan sobek datang dari tubuhnya, ingin mencabik-cabiknya. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, karena kekuatan datang dari dunia itu sendiri. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan tahan terhadap pemujaan murid-murid Joss Flame saya. Berani menantangku sebelum mencapai langkah ketiga, sombong. Mata Tuan Simo sepenuhnya berwarna ungu dan memancarkan kilatan cahaya ungu. Namun, meski dia diselimuti cahaya ungu, ada api samar seukuran kuku di antara alisnya. Wang Lin tiba-tiba melihat orang kecil duduk di dalam api. Orang kecil ini tampak gigi sama dengan Tuan Simo, dan dua aliran air mata mengalir dari matanya. Selamatkan aku. Saat angin ungu tiba, Wang Lin sepertinya mendengar suara samar yang datang dari api di antara alis Tuan Simo. Tuan Simo memiliki begitu banyak murid Joss Flame. Ekspresi Vermilion bertua berubah dan dia akan maju untuk membantu. Namun, saat dia mengambil langkah, suara Wang Lin menggema di seluruh dunia. Leluhur, junior bisa melakukan ini. Ekspresi Tuan Simo muram. Meskipun kata-katanya mengandung niat membunuh, dia tidak akan berani membunuh Wang Lin di hadapan Vermilion Bird yang lama. Jika dia melakukan hal seperti itu, dia akan menghadapi kematian. Jika dia tidak membunuh Wang Lin, Vermilion Bird yang lama tidak akan bisa bersamanya. Lagi pula, dia memiliki Dewan Kedaulatan dan penguasa yang berdiri di belakangnya. Dia telah menggunakan Joss Flame Worship dengan tujuan untuk melukai Wang Lin secara serius dan memaksa Wang Lin mundur. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa dan dia bisa pergi dengan selamat. Kekuatan pemujaan jiwa yang tak terhitung banyaknya berubah menjadi angin ungu yang menyerang Wang Lin dari segala arah. Sekilas, sepertinya seluruh dunia telah dicat ungu. Mantra Joss Flame ini sangat menggemparkan dan cukup kuat untuk menghancurkan kekuatan Heaven's Blade yang kelima. Namun, esensi guntur Wang Lin telah lengkap dan esensi apinya telah mencapai api ethereal. Dia juga pernah bertarung melawan air Daois, jadi meskipun dia menghadapi krisis ini, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, niat bertarung memenuhi matanya. Lebih tepatnya, ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertarung melawan langkah ketiga. Ketika dia menghadapi Daois Water, dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Namun, tingkat budidayanya telah meningkat pesat selama berada di sistem bintang kuno. Sebelumnya, dia hanya bisa membela diri, tapi sekarang dia bisa melawan. Melihat angin ungu mendekat, guntur menyambar dari mata kanan Wang Lin. Dia maju menunjuk dan memposisikan tangan. Alam guntur kuno, buka. Dunia bergemuruh. Retakan besar lainnya muncul di langit yang tertutup oleh angin ungu. Kereta ini selebar 10.000 kaki dan sepertinya telah merobek warna ungu hingga muncul di hadapan Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema di dalam celah, dan mengeluarkan aura kuno. Raungan naga petir kuno menggema di dalam. Saat guntur menyambar dari dalam celah, tubuh raksasa naga guntur kuno muncul. Guntur tak berujung keluar dari celah dan mengamuk di dalam angin ungu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat alam guntur kuno dibuka oleh Wang Lin, tato guntur di mata penentuan terbang menuju celah. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang mengejutkan dari celah tersebut menekan semua suara guntur. Kepala naga guntur raksasa kuno muncul dan menyerang tato guntur. Dalam sekejap, naga guntur kuno menyatu dengan salah satu guntur yang menyertainya di sekitar tato guntur, menyebabkan kekuatan guntur yang menyertainya meningkat pesat. Ini belum berakhir. Dalam sekejap, lebih banyak naga petir muncul dan dengan cepat menyatu dengan petir yang menyertainya sebelum angin ungu tiba.
Alam guntur kuno akan menjadi sumber esensi guntur saya dan 9 naga guntur kuno akan memperkuat guntur yang menyertai saya. Saya memanggil puncak guntur surgawi. Suara Wang Lin menggema di seluruh dunia. Rambut panjangnya berkibar dan dia mengarah ke depan. Mantra Wang Lin yang paling kuat selain esensi apinya adalah esensi gunturnya. Setelah menyalakan petir abadi dan mencari klan jiwa guntur pencar kepada kepala tetua, mantra guntur Wang Lin telah mencapai puncaknya. Jika tidak demikian, bagaimana dia bisa menyebabkan gerbang Void muncul hanya dengan esensi guntur ini dan kemudian mendorongnya hingga sedikit terbuka? Saat dia menunjuk, 9 guntur yang menyertainya berputar dengan cepat di sekitar esensi guntur dan memulai pertempuran melawan angin ungu yang datang. Dari jauh, terlihat retakan setinggi 10.000 kaki berbentuk seperti sambaran petir. Petir yang tak terhitung banyaknya bergerak masuk dan keluar menjadikannya tampak lebih seperti petir sambaran. 9 guru yang menyertainya membentuk badai petir yang mengguncang surga. Angin ungu berubah menjadi badai ungu yang melanda seluruh dunia. Saat murid Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya membungkuk, ia mendekat. Badai petir Wang Lin memiliki 9 naga guntur kuno yang berputar di dalamnya, menciptakan kekatan yang kuat. Ia juga mendapatkan kekuatan guntur yang kuat dari alam guntur kuno. Gemuruh, 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 gemuruh. Tabrakan kedua badai tersebut menyebabkan planet Kaisar Agung bergetar. Aura destruktif menyebar seperti tangan raksasa yang menyapu bumi. Kura-kura raksasa itu menjerit sedih dan tiba-tiba pingsan. Runtuhnya kura-kura raksasa menyebabkan arena hancur. Hal ini menyebabkan para petani di sekitarnya batuk darah dan membuangnya jauh-jauh. Badai petir tiba-tiba meledak dan pecah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. 9 petir yang menyertainya terlempar ke belakang dan bahkan ditarik ke alam guntur kuno mulai terdistorsi seolah-olah akan menghilang. Badai ungu juga bergetar. Sebagian besar darinya runtuh sebelum esensi guntur Wang Lin. Jiwa Joss Flame di sekitarnya mempengaruhi dan mulai runtuh dalam skala luas. Itu seperti tangan tak kasat mata yang bergerak melintasi langit, memanjangkan semua jiwa Joss Flame. Pakaian Tuan Simo berkibar dan matanya berbinar. Di bawah pengaruh gelombang kejut, dia memutar tangannya dan meraung, jiwa Joss Flame orang tua ini tidak ada habisnya. Bahkan jika kamu menghancurkan ini, aku punya lebih banyak. Murid Joss Flame Realm muncul sekali lagi. Setelah dia meraung, semakin banyak jiwa yang akan keluar dari celah raksasa yang menuju ke alam api Joss milik Master Simo. Mengalir dari sudut darah mulut Wang Lin. Wajahnya pucat dan dia mundur beberapa langkah. Namun, saat dia mundur, dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan niatnya untuk berperang yang mengerikan. Dia memaksa dirinya untuk berhenti mundur dan maju seperti meteor. Dia persamaan tangan dan daun kuning layu muncul di tangan. Saat daun itu muncul, bintang dewa kuno Wang Lin muncul di antara mahkota. Dia membuka mulutnya dan membekukan darah. Ini adalah darah dewa kuno. Jatuh ke daun darah kuning yang layu, menyebabkannya mengeluarkan lampu merah. Wang Lin mengacungkan tangannya dan daun merah itu melesat ke arah Master Simo. Itu sangat cepat dan ditutup dalam sekejap. Itu seperti angin kencang dan langsung tumbuh hingga berukuran 1.000, 10.000, 100.000 kaki. Daun kuno, salah satu harta karun yang diperoleh keserakahan di tempat misterius itu. Bahkan dengan tingkat budidaya keserakahan, ketika dia menggunakannya, dia bisa menutup jalan Wang Lin. Wang Lin tidak bisa memecahkannya dan harus menghindarinya. Saat ini Wang Lin menggunakannya sebagai dewa kuno setelah memeliharanya dengan darah dewa kunonya. Dia juga menggunakan metode yang tepat untuk mengendalikannya, sehingga kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat keserakahan menggunakannya. Satu daun untuk menutupi langit. Daun kuno langsung terbang melewati Master Simo dan muncul di samping Joss Flame Realm miliknya. Itu menutupi keretakannya. Segel untukku. Segel, segel. Raungan Wang Lin menggemuruh dan daun kuno itu bersinar seperti tanda penyegel. Saat itu menempel di alam Joss Flame milik Master Simo, ia melepaskan kekuatan penyembuhan yang kuat. Di bawah kekuatan menerima daun kuno, alam api Joss bergetar, dan tidak ada satu jiwa pun yang bisa keluar. Perubahan mendadak ini mengejutkan Guru Simo dan ketakutan muncul di matanya. Dia belum pernah mendengar tentang harta karun yang bisa menyegel alam Joss Flame dari mengambil langkah ketiga. Ini, harta macam apa ini? Tidak hanya Master Simo yang terkejut, tetapi bahkan murid Vermilion bertua pun menyusut.
Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Anak kecil itu memiliki harta karun seperti ini. Wajah Grandmaster Yun Luo menjadi semakin pucat dan ketakutan di matanya tidak dapat disembunyikan lagi. Pikirannya bergetar dan dia beberapa mundur langkah. Dia ingat dengan gambar yang jelas di mana sosok itu menggantikan tangan dan 99 daun ini tampak menyegel sistem bintang kuno. Mereka benar-benar menyegel mantra Dao Surgawi yang sangat kuat yang diluncurkan oleh banyak penggarap sistem bintang kuno. Mata Wang Lin memerah. Setelah menggunakan daun kuno untuk menyegel alam api jos milik Master Simo, dia tidak mundur melainkan menyerang Master Simo. Wang Lin tiba dalam jarak 1000 kaki dari Master Simo dan meraung, jiwa iblis kuno, keluar. Kabut hitam mulai muncul dan langsung menyebar. Itu berubah menjadi orang kecil seukuran Wang Lin. Itu adalah jiwa iblis kuno. Saat orang kecil ini muncul, dia mengeluarkan raungan tajam ke langit. Energi iblis di sekelilingnya dan tombak halus tiba-tiba muncul. Kemudian orang kecil itu memutar tombaknya dan menembak ke arah Master Simo. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Simo, tapi saat niat membunuh meningkat, api ethereal di dalam dirinya menyala sekali lagi. Dia mengabaikan api ethereal dan mengambil langkah maju. Lalu dia menempatkan posisi tangan dan cahaya ungu bersinar terang. Orang tua ini telah mencapai prestasi besar bagi penguasa dan dianugerahi Dao Ungu dari Dao 7 warna. Itu adalah sumber kegilaan, dan selama hartamu memiliki roh, harta itu akan menjadi gila karena pengaruh Dao Unguku. Tangan kanan Tuan Simo sepertinya meraih semua warna ungu di dunia dan kemudian dia mengganti tangannya. Gemuruh menggelegar menggema dan kabut ungu menutupi jiwa iblis kuno Wang Lin. Jiwa iblis kuno mengungkapkan kegembiraan dan teriakan kegirangan. Bahkan sebelum kabut ungu mendekat, ia otomatis naik. Ia membuka mulutnya dan menarik napas. Kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Iblis kuno sebagai iblis paling kuat di dunia, jadi bagaimana mungkin dia takut akan kegilaan? Semakin banyak kegilaan yang ada, semakin kuat sifat jahatnya. Setelah terjadi sebagian kabut ungu, matanya menjadi merah. Ia kemudian menembus kabut ungu dan menembak ke arah Master Simo. Tombak kabut yang dikelilingi oleh iblis jiwa kuno terlalu cepat dan langsung mendekati Master Simo. Menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia sudah mengira Wang Lin menjadi kuat, tapi dia tidak mengira Wang Lin akan bersumpah ini. Anak ini belum mencapai langkah ketiga, tapi dia sudah bisa melawan saya. Jika dia mendobrak gerbang Void, aku tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Dia juga mengetahui masa laluku, jadi dia jelas berasal dari alam batin. Orang ini harus mati. Sayangnya, saya tidak bisa membunuh saat kita berada di planet Kaisar Agung. Tuan Simo tidak mundur dan malah ada kilatan rasa dingin di matanya. Namun, saat dia mengungkapkannya, ekspresi berubah. Dia kemudian batuk darah dan mundur. Sial, Tuan yang berdaulat benar, semua penggarap api ethereal harus mati. Brengsek, api ethereal ini tidak dapat dihindari, dan selama masih ada sedikit emosi, api tersebut akan terus menyala. Mengakhiri pertarungan ini terburuk. Tuan Simo menyelaraskan tangan dan sebuah gulungan sutra putih muncul di genggamannya. Ada noda darah seperti bunga plum di atasnya, dan noda darah ini sangat mengejutkan. Tuan Simo melempar gulungan itu dan gulungan itu mulai berkibar. Noda darah bunga plum berubah menjadi kabut merah di hadapan Tuan Simo. Desahan keluar dari dalam kabut. Wang Lin dengan jelas melihat sosok cantik keluar dari kabut. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas sosok wajah ini, karena ia mengenakan kerudung putih. Ia mengangkat tangan yang seperti batu giok dan menekan jiwa kuno iblis. Kekuatan waktu keluar dari tangan wanita itu. Hal ini menyebabkan area di depannya terdistorsi dan membuat jiwa iblis kuno terdistorsi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin melangkah maju. Kemudian dia menukarkan tangan dan bintang dewa kuno mulai berputar dengan cepat. Cahaya hantu dengan cepat muncul dari bintang pertamanya. Dalam sekejap, tungku raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Tungku ini sangat besar dan aura kuno menyebar darinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah saat tungku itu muncul, ia mengelilingi Tuan Simo dan wanita itu dari kabut merah. Harta karun dewa kuno kerajaan, Kaisar Tungku. Ekspresi Tuan Simo berubah dan dia mendongak. Dia mengambil langkah dan hendak membawa wanita dari kabut merah untuk meninggalkan Kaisar Furnace. Tetapi pada saat ini, mata Wang Lin bersinar merah dan dia menunjuk ke arah Master Simo. Dia berteriak,
Berhenti, berhenti, berhenti. 3 perhentian seperti 3 sambaran petir, dan Wang Lin atau 3 suap darah. Dia terlihat putus asa, tapi kebingungan di matanya menjadi lebih intens. Dengan melampaui batas kemampuannya, dia mampu menghentikan tubuh Master Simo sejenak. Jeda ini memberi Wang Lin peluang besar. Harta karun Dewa Kuno Kerajaan, aktifkan. Wang Lin mengabaikan luka-lukanya dan tangannya membentuk segel. Tungku Kaisar mulai berputar dan aura kuno menyebar. Hari ini, saya akan menyempurnakan Anda, seorang yang menyala langkah ketiga. Wang Lin mengambil satu langkah dan duduk di atas tungku. Dia meletakkan tangannya di atas tungku dan api keluar dari mata kirinya. Api 9 warna dengan cepat mengelilingi tungku. Tato guntur muncul di mata peta dan petir tak berujung memasuki tungku. Api membantu guntur dan guntur memperkuat api saat pemurnian gila ini dimulai. Para penggarap di sekitarnya telah tersingkir, tetapi mereka tidak mau menyerah untuk mengamati pertempuran sekali seumur hidup ini. Adegan ini menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Menyempurnakan menyala langkah ketiga. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu menyempurnakan langkah ketiga. Kaisar muda ketiga ini memiliki pukulan yang sangat kuat. Menakjubkan, sulit dipercaya. Kaisar muda ketiga ini gila. Apakah dia pikir dia sedang menyiapkan pil? Kegaduhan yang dipenuhi dengan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai. Lupakan mereka, bahkan mata Vermilion bertua pun melebar. Dia tidak bermaksud agar Wang Lin menang melawan Master Simo. Selama mereka mencapai hasil imbang dengan dia membantu secara rahasia, itu sudah cukup bagi Wang Lin untuk menunjukkan kekuatan. Untuk dapat melawan penggarap langkah ketiga hingga seri sebagai penggarap langkah kedua akan cukup mengejutkan seluruh sistem bintang kuno. Meskipun dia akan membantu secara rahasia, dan dia menghalangi Master Simo untuk menggunakan gerakan membunuh apapun, faktanya tetaplah fakta. Namun, Wang Lin akan menyempurnakan Master Simo. Adegan ini menyebabkan Vermilion bertua terkesiap. Bagus, dia memang layak menjadi junior klanku. Tidak masalah apakah dia berhasil atau tidak, hanya dengan memiliki keberanian untuk melakukan ini berarti dia adalah individu yang termasyhur. Mata Vermilion bertua dipenuhi dengan kelegaan. Selain alam api jos yang disegel oleh daun kuno, satu-satunya yang tersisa hanyalah tungku kaisar. Wang Lin sedang duduk di atas dan terus mengisi tungku dengan esensi api dan gunturnya saat dia mulai menerangi. Tungku kaisar adalah harta karun Dewa Kuno Kerajaan, jadi kekuatannya sangat luar biasa. Sekarang setelah dikendalikan oleh Wang Lin, yang merupakan Dewa Kuno Kerajaan, kekuatannya meningkat pesat. Bintang Dewa Kuno di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat dan sejumlah besar kekuatan Dewa Kuno memasuki tungku kaisar. Tuan Simo ada di dalam tungku kaisar. Dia melihat sekeliling, yang dipenuhi kekacauan. Ekspresinya sangat jelek. Dia membeku sesaat dan kemudian terjebak di dalam tungku karena skema Wang Lin. Tungku belaka berani memanggilku. Master Simo membentuk segel dan memutar tangan. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya, membentuk dua lengan ungu raksasa yang menghancurkan dinding tungku. Kedua lengan ungu raksasa itu segera menghancurkan tungku, menghasilkan suara getaran yang menggelegar, dan seluruh tungku bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar karena tungku dan matanya menjadi dingin. Dia mengeluarkan darah ke tungku dan menutup matanya. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan Dewa Kuno di dalam tubuhnya seperti orang gila dan terus disempurnakan. Harta karun apa ini? Master Simo terus menggunakan mantra di dalam tungku kaisar, tetapi ketangguhan tungku ini membuatnya sangat murung. Saat dia terus membombardir dari dalam, suhu yang lebih panas mulai mengembun di dalam tungku. Seiring dengan panasnya, tangisan sedih perlahan datang dari segala arah. Mata Tuan Simo berbinar dan dia tiba-tiba menoleh. Apa yang dilihatnya membuat ekspresi berubah drastis. Dia melihat sejumlah besar jiwa ilusi muncul di sekelilingnya. Jiwa-jiwa ini sangat besar, mereka adalah iblis kuno dan iblis kuno. Jumlah mereka sangat banyak, dan tangisan sedih mereka menusuk pikiran Guru Simo, menyebabkan pupil matanya mengecil. Jiwa-jiwa ilusi ini mengelilingi Guru Simo, dan tangisan sedih mereka menjadi semakin intens. Jiwa-jiwa ini adalah kehidupan yang telah dimurnikan sampai mati di dalam tungku ini. Jiwa iblis kuno yang melawan wanita yang keluar dari kabut merah bergerak dan menyatu dengan jiwa di sekitarnya. Tidak mungkin membedakannya dari yang lain.
Kabut merah menyusut dan wanita berkerudung putih diam-diam berdiri di samping Mater Simo. Mustahil untuk dilihat ditampilkan, tapi sentuhan kelembutan yang dia ungkapkan sangat jelas terlihat. Tuan Simo menariknya dan dengan dingin mendongak. Dia dengan dingin berkata, bajingan kecil ini memiliki banyak harta, tapi jika dia berpikir dia bisa mempengaruhiku, dia terlalu sombong. Tuan Simo mengkilat dingin dan memasangkan tangan. Dia meraung, kuku Void Dewa 7 warna. Saat dia berbicara, 29 sinar cahaya 7 warna muncul di hadapan Master Simo. Cahaya 7 warna memenuhi tungku. Jiwa-jiwa di sekitarnya mundur seolah-olah mereka sangat takut pada 29 paku. Paku 7 warna, hancurkan tungku ini untukku. Tuan Simo memainkan lengan bajunya, 29 paku 7 warna itu meraung saat mereka menduduki sekeliling. Bang, 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 bang. Serangkaian dentuman keras bergema dan 29 paku 7 warna menancap di dinding tungku kaisar dan tanpa ampun menembusnya. Di luar, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tungku kaisar di bawahnya bergemuruh dan duri menonjol keluar dari sisinya. Sebanyak 29 duri yang melepaskan cahaya 7 warna mencoba menghancurkan tungku kaisar. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia menyesuaikan kondisi tangan. Botol giok muncul di tangan. Botol jiwa iblis. Sambil memegang botol ini, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan menyertakan darah dewa kuno ke dalam botol. Dia berseru, sebagai dewa kerajaan kuno, saya memanggil 30.000 iblis kuno untuk membantu saya menjelaskan. Energi iblis keluar dari botol. Bayangan iblis kuno keluar dari botol, dan setelah menyerap darah Wang Lin, mereka menarik ke tungku kaisar. Di dalam tungku kaisar, mata Tuan Simo dipenuhi kegilaan. Tangan di dekatnya meraih dan sebuah benda muncul di genggamannya. Benda ini adalah tulang binatang. Tulang ini tidak besar, lebarnya hanya sekitar 3 kaki, dan ada bekas telapak tangan yang jelas di atasnya. Jejak telapak tangan ini terpatri pada tulang binatang dan bahkan jejak telapak tangan dapat terlihat dengan jelas. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana orang tua ini akan menghancurkan tungku ini. Tulang binatang ini diberikan kepadanya oleh penguasa, dan jejak telapak tangannya ditinggalkan oleh penguasa. Isinya kekuatan satu telapak tangan dari penguasa. Melihat tulang binatang di tangannya, muncul rumit di matanya. Tangannya terangkat ke udara dan dia hendak menekan tulang binatang itu. Namun, pada saat ini, desahan samar terdengar dari belakangnya. Sima, temani aku pulang. Baiklah. Tangan kanan Tuan Simo gemetar dan pergolakan muncul di matanya. Api kecil di antara keributan hebat. Kita bisa mengembalikan kita padanya. Ayo pulang. Oke. Pada saat ini, di luar tungku kaisar, mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Tangannya membentuk segel dan dia menghela nafas dalam-dalam. Nafas tak kasat mata ini jatuh ke tungku kaisar dan terbang. Mantra Dao, Dao Mimpi. Wang Lin telah menciptakan 3 mantra dalam hidupnya. Malam terpisah, waktu mengalir. Akhirnya, mantra Dao yang dia pahami di alam Dao di dalam tempat tidur penentang surga. Mimpi Dao. Wang Lin hanya menciptakan 3 mantra dalam 2000 tahun budidayanya. Sunderet Night sangat kuat, tetapi hukum asal-usulnya terlalu langka. Hanya pada saat fajar dia dapat menggunakan mantra itu tanpa mengeluarkan energi dari asalnya sendiri. Bahkan dengan tingkat inovatif Wang Lin saat ini, jika dia ingin menggunakan Sunderet Night dengan paksa, dia harus mengubah ruang dan planet di sekitarnya untuk mencapai waktu yang tepat. Dia harus sangat berhati-hati saat melakukan ini. Sedangkan untuk Flowing Time, meski kalah dengan Sunderet Night dalam hal kekuatan, hukum waktu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan. Waktu adalah segalanya dan tidak terlihat, itu sebanding dengan surga. Mantra ketiga Wang Lin dipahami setelah dia terluka parah dalam pertempuran melawan air Daois. Di perbatasan kematian, Wang Lin telah memasuki alam Dao yang sangat misterius di dalam Heaven Diving Bed. Bahkan sekarang dia tidak yakin apa itu Dao Realm. Di dalam alam Dao, 2 mantra muncul di benak Wang Lin. Yang pertama adalah mantra yang melukai Olsir secara serius dan merupakan mantra penyelamat nyawa Dewa Kuno Bintang 8, Dream of Ancient Times. Yang kedua adalah mantra Dao pertama yang dia temui, mantra Dao Scatter yang digunakan oleh lelaki tua di alam 7 warna. Mantra kedua ini sangat kuat, dan terukir dalam ingatan Wang Lin. Dalam 10 tahun yang dihabiskan Wang Lin di alam Dao,
dia telah memahami kekuatan mengejutkan dari mimpi zaman kuno dan penyebaran Dao. Dream of Ancient Times adalah mantra dewa kuno, jadi tidak bisa digunakan seperti mantra seorang ahli, meskipun Wang Lin adalah dewa kuno. Namun, dalam kehidupan Wang Lin, bahaya dan keuntungan hidup berdampingan. Mantra Scatter Dao yang digunakan oleh lelaki tua di alam 7 warna telah membuka pintu mantra Dao untuk Wang Lin. Namun, mantra ini terlalu luar biasa. Biasanya, Wang Lin tidak akan bisa memahaminya, tapi meminjam alam Dao, Wang Lin telah menggunakan ketekunan dan kegigihan yang besar untuk menggabungkan keduanya ke dalam Dream Dao. Kembali ke Lautan Awan, di luar Sekte Iblis, Wang Lin baru saja mengujinya pada sesepuh penyakit Hawar Surga. Jika Wang Lin tidak menunjukkannya, hati Dao sesepuh itu akan runtuh dan mati. Dream Dao, meskipun kedengarannya rumit, sebenarnya itu adalah sejenis iblis batiniah. Itu akan mengubah niat Dao pihak lain menjadi iblis batiniah dan menggunakannya untuk menghancurkan hati Dao mereka. Bahkan para kekasih yang tidak menjadikan Dao memiliki iblis batiniah. Iblis batiniah itu adalah Wang Lin. Mantra Dao adalah mantra yang sangat misterius. Bahkan para pemenang langkah ketiga tidak memiliki banyak dari mereka, hanya memiliki satu saja sudah sangat beruntung. Bahkan seseorang yang berdiskusi Dao Master Blue Dream hanya memiliki sedikit. Dream Dao dapat membawa seseorang kembali ke masa lalunya. Meski tidak bisa menyebarkan Dao seseorang seperti mantra orang tua di alam 7 warna, Wang Lin bisa menanamkan ingatan palsu. Ingatan palsu ini akan selamanya ada dalam pikiran mereka dan menjadi nyata. Ini mengembangkan iblis batiniah. Nafas udara dari mulut Wang Lin adalah esensi Dao Wang Lin, yang memasuki tungku kaisar. Master Simo melihat bayangan di belakangnya dan terkejut. Bayangan ini telah menemaninya selama puluhan ribu tahun dan merupakan bagian dari hidupnya. Namun, sosok ini tidak pernah mengucapkan kata pun. Dia seharusnya mati. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Gulungan sutra putih adalah sesuatu yang dibawanya, dan darah itu telah dibatukkan oleh Tuan Simo karena kesedihan dan kemarahannya sendiri. Tubuh Tuan Simo bergetar dan ekspresi berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tertegun di tempatnya dan benar-benar lupa tentang tulang binatang di tangannya, dia lupa meletakkan telapak tangannya di atasnya. Api seukuran paku di antara mahkota bersinar lebih hebat. Adik, apakah itu kamu? Apakah kamu yang berbicara? Tuan Simo menatap bayangan perempuan itu, dan samar-samar mengaburkannya. Kakak, cepat datang dan lihat. Sekelompok anggrek ungu tumbuh di sini. Kakak, jangan tidur terus-menerus, kamu berjanji untuk bermain denganku hari ini. Kakak, di Cloud Star System, di sebuah gadis benua di desa Fana, seorang berusia 7 atau 8 tahun sedang mengerutkan kening sambil mendorong seorang anak laki-laki yang sedang tidur di sebelahnya. Lan kecil, biarkan aku tidur lebih lama. Tadi malam aku pergi bersama macan kecil dan mereka untuk mencuri telur, jadi aku sangat lelah. Anak laki-laki itu sedikit lebih tua. Setelah membuka matanya untuk menggumamkan beberapa kata, dia kembali tidur. Waktu seolah bergerak dan tahun demi tahun berlalu. Kakak, Tiger menindasku hari ini. Dia diam-diam menciumku. Di peta desa, seorang remaja laki-laki dan perempuan berjalan di bawah matahari terbenam. Remaja laki-laki itu membawa keranjang obat di belakang punggungnya. Saat dia berjalan, dia menguap. Gadis di sebelahnya mengenakan gaun bermotif bunga dan tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia sedang memegang sebatang rumput di tangannya, dan saat dia berbicara, dia menarik-narik rumput itu. Gadis itu menatap anak laki-laki itu dan dengan keras berkata, "Kakak, apakah kamu mendengarkan?" Saya dengar. Lan kecil, ayah dan ibu sudah tidak ada lagi. Bibi Tiger telah menyampaikan pesan yang baik kepada kami tahun ini. Tiger bukan orang jahat dan kamu sudah tidak muda lagi. Bagaimana kalau kamu menikah dengannya? Remaja laki-laki itu menguap sambil melihat adik perempuannya di sebelahnya. Kamu, bagaimana bisa ada saudara sepertimu? Aku yakin seperti kakak Hong Hong, dan kamu ingin aku menikahi adik laki-lakinya agar kamu bisa mempunyai kesempatan bersamanya. Aku tidak punya saudara laki-laki sepertimu. Gadis itu menghentakkan kakinya dan menatap anak laki-laki itu. Wajah anak laki-laki itu memerah dan dia tertawa ketika dia mengganti topik untuk mengalihkan perhatian gadis itu. Tidak lama kemudian, keduanya tertawa sambil berjalan menjauh.
Waktu berlalu sekali lagi dan masa muda telah berlalu. Kakak Hong Hong memiliki seseorang yang dia sukai. Kamu, gadis itu sekarang berusia 16 tahun dan berkembang seperti bunga yang indah. Pada saat ini, gadis muda itu menatap pemuda lemah di hadapannya dan berbicara dengan lembut. Tubuh pemuda itu kurus, dia tidak tinggi dan kulitnya agak gelap, seperti sedang sakit. Namun, matanya bersinar seperti percikan di hati seorang gadis. Selama bertahun-tahun, gadis muda itu tahu bahwa meskipun kakak laki-lakinya tidak mau menyatakan, dia sebenarnya baik-baik saja. Selama dia menyukai sesuatu, kakak laki-lakinya akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Pemuda itu tersenyum. Giginya sangat putih dan semangatnya tampak jauh lebih baik. Setelah dia mendengar kata-kata gadis itu, tangannya mengisyaratkan menyentuh rambut adiknya dan dengan lembut dia berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, kakakmu tidak begitu rapuh. Impian kakakmu adalah menjadi abadi. Setelah kamu dan Tiger menikah, kakak akan mencari sekte untuk bergabung." Wajah gadis muda itu memerah dan dia berbisik, "Harimau sangat menyebalkan. Aku sudah bertemu sebelumnya dan jika kakak Hong Hong tidak menikah denganmu, maka aku tidak akan menikah dengannya." Pria muda itu tersenyum dan menampilkan lembut. Dia berbisik, "Kamu sudah dewasa dan sebentar lagi akan menjadi seorang wanita, jadi jangan mudah marah seperti anak kecil. Impian kakak sebenarnya adalah menjadi abadi. Aku tidak ingin menjalani sisa kehidupan di tempat yang membosankan ini." Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. "Ya ampun, hidup si Mamo tidak akan biasa-biasa saja. Lan kecil, tunggulah kakakmu. Ketika saya sukses, saya akan kembali dan membantu Anda dan Tiger hidup selamanya. Mungkin aku akan punya beberapa keponakan saat itu." Haha, pemuda itu tampak bahagia. Gadis itu menatap pemuda di hadapannya. Setelah orang tuanya meninggal, kakak laki-lakinya menjadi langitnya, melindunginya. Matanya menjadi merah saat dia memerintahkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kakak pasti berhasil. Lan kecil akan menunggu kakak kembali. Oke, kalau kamu menikah, kakak akan menyiapkan mahar yang banyak untukmu agar kamu menikah dengan penuh gaya." Tatapan pemuda itu terhadap adiknya dipenuhi kelembutan. Musik yang meriah menggema di desa biasa beberapa hari kemudian. Gadis muda itu mengenakan gaun pengantin dan membuka tirai sedan. Dia melihat keluar sudut sedan dengan sedikit kecemasan di matanya. Kemana kakak pergi? Kenapa dia tidak kembali? Semua tetangga pun akan datang untuk menghadiri pesta pernikahan di desa tersebut, membuat suasana Menadi sangat meriah. Ada juga anak-anak yang bermain-main di dalam sedan sambil menyanyikan lagu-lagu ceria. Orang-orang tua di sekitar semua melihat acara yang menggembirakan ini dengan senyum ramah. Tidak ada yang menyadari bahwa ada lebih dari 10 kuda mendekati desa. Ada lebih dari 10 pria kekar dengan ekspresi ganas menunggangi mereka, berbentuk satu sama lain. Suara kuda seperti naga bumi yang bergemuruh, dan getarannya menyebar ke desa yang jauh. Tidak jauh dari sana berdiri sebuah gunung, dan gunung ini menyelimuti awan sepanjang tahun. Rumor mengatakan bahwa ada makhluk abadi di gunung ini. Pada saat ini, ada seorang pemuda dengan senyum puas diri dengan cepat berjalan menuruni jalan pegunungan. Dia membawa keranjang obat di belakang punggung yang berisi banyak tumbuhan, bahkan ginseng. Ginseng ini sebesar lengan bayi. Kumisnya sangat panjang dan mengeluarkan sedikit energi spiritual. Raja ginseng ini seharusnya berumur 100 tahun. Untuk mencapainya, saya menghabiskan waktu beberapa hari. Itu seharusnya cukup untuk menjadi mahar Little Lan. Senyuman pemuda itu menjadi semakin cerah. Dia sudah setengah jalan menuruni gunung ketika dia dengan santai melihat ke desa. Namun, apa yang dilihatnya menyebabkan tubuhnya gemetar, dan dia tetap tidak bergerak. Dari jauh, api dahsyat berkobar di dalam desa. Mata pemuda itu memenuhi ketidakpuasan dan perasaan buruk memenuhi tubuhnya. Tubuhnya menjadi dingin saat dia menuruni gunung. Mendaki gunung itu sulit, dan turun lebih sulit lagi. Saat ia tenggelam, ia langsung terjatuh, meninggalkan banyak luka memar di tubuhnya dan membuatnya berdarah. Namun, pemuda itu mengabaikan semuanya dan terus berlari ke bawah. Itu pasti hanya api, itu pasti hanya api. Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tubuh pemuda itu gemetar saat dia berlari turun seperti orang gila. Keranjang obat bergetar dan beberapa tanaman obat bahkan terjatuh, tetapi pemuda itu mengabaikan semuanya saat dia turun.
Dalam perjalanannya, ia terjatuh beberapa kali, dan suatu saat sebuah dahan menimbulkan luka besar di kaki keselamatan. Namun, dia mengabaikannya, dan kecemasan memenuhi matanya. Setelah sekian lama, pemuda itu sampai di kaki gunung sambil terengah-engah. Dia menelusuri jalan setapak menuju desa. Hatinya bergetar dan ketakutan memenuhi tubuhnya. Tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Hati pemuda itu serasa menjerit, hampir memohon. Segala sesuatu di hadapannya tampak kabur selain jalan di bawah kakinya. Dia menggunakan seluruh kekuatan untuk sampai di jalan utama di luar desa. Ia hanya perlu menempuh perjalanan setengah kilometer lagi untuk melihat desa tersebut. Namun, meskipun dia tidak dapat melihat desa tersebut, dia dapat melihat api yang sangat besar. Samar-samar dia juga bisa mendengar tangisan sedih. Tangisan sedih itu menggetarkan surga, cukup membuat bumi bergetar. Adik perempuan, pemuda itu dengan cepat berlari ke depan. Tepat pada saat ini, getaran dari jalan menjadi lebih dahsyat, dan lebih dari 10 kuda melaju mendekat. Beberapa pria kejam yang menungganginya memiliki pakaian berantakan, dan tawa jahat mereka terdengar. Haha, aku tidak menyangka desa kecil ini memiliki begitu banyak wanita cantik. Jika bukan karena harus menyelesaikan tugas tuan, saya benar-benar ingin mengambil beberapa. Ya, terutama pengantin wanita itu, dia sangat baik. Lebih dari 10 kuda ini dengan cepat melewati pemuda itu. Salah satu pria kekar itu segera mengangkat cambuknya dan mencambuk pemuda itu ke pinggir jalan. Bajingan kecil, kamu berani menghalangi jalan geng kuda kami. Enyahlah ke samping. Tubuh pemuda itu bergetar dan dia mengeluarkannya yang tertidur. Sebuah kekuatan yang kuat menghantam seluruh tubuhnya dan dia pingsan. Lebih dari 10 kuda lewat, tawa mereka melanda. Waktu berlalu dan malam pun tiba. Angin dingin menandakan. Pemuda di pinggir jalan gemetar saat dia perlahan membuka matanya. Kebingungan memenuhi matanya, dan wajahnya pucat. Dia berjuang untuk berdiri. Dia mendekat pada dirinya sendiri dan terhuyung-huyung saat dia berlari menuju desa. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa pada adikku. Tidak akan terjadi apa-apa. Setelah sekian lama, desa yang sudah terbakar muncul di hadapan pemuda di bawah sinar bulan. Pemuda itu gemetar ketika dia menatap desa di depannya dengan ketakutan. Dia menangis sedih saat dia berlari ke depan. Adik, Lan kecil. Sambil berlari, pemuda itu memasuki desa. Bau asap yang menyengat masih terasa. Bau darah yang kental masih tertinggal di udara. Di tanah, selain darah hitam, ada mayat dengan mata terbuka yang menatap ke langit yang gelap. Pemandangan ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa yang menjalar ke dalam hati dan hampir membuat pingsan. Mayat-mayat ini adalah orang-orang yang sangat dia kenal. Sebagian besar rumah di sekitarnya telah terbakar. Hanya sedan terang itu yang tidak terbakar. Dibandingkan dengan rumah yang terbakar, warna cerahnya terlalu mengejutkan. Pemuda itu menggigit bibir bawahnya. Tubuhnya gemetar dan dia diliputi ketakutan yang tak terlukiskan saat dia berjalan ke dalam rumah yang terbakar di sebelah sedan. Sesosok tubuh terjatuh di sana, itu harimau. Di samping harimau ada tubuh seorang wanita. Itu adalah saudara perempuan Tiger, Hong Hong. Pemuda itu hampir pingsan saat dia gemetar saat berjalan lebih jauh ke dalam ruangan. Dia melihat adik perempuannya. Ruangan yang terbakar masih memiliki beberapa balok yang berdiri, dan sehelai sutra putih yang mengikat leher seorang mayat perempuan yang tergantung di balok. Mayat perempuan itu berantakan dan darah keluar dari lubangnya. Matanya dipenuhi kebingungan saat dia melihat keperpisahan, menunggu kekasihnya. Pemuda itu melihat ke mayat wanita dan batuk seteguk darah. Adik perempuan, suara sedihnya menggema sepanjang malam di desa yang sunyi dan penuh kematian ini. Hal itu bertahan lama. Jangan menangis, Lan kecil, jadilah baik. Kakak tidak akan tidur lagi. Aku akan mengambil anggrek ungu itu untukmu, oke, jadi jangan menangis lagi. Lan kecil, ke-100 ini suatu saat kamu bertanya padaku kemana ayah dan ibu pergi. Bukankah kakak melakukan bahwa mereka pergi ke suatu tempat yang jauh? Mereka akan menyusul, melihat Lan-Lan tumbuh dewasa, dan melihat Lan-Lan menikah. Jangan menangis. Karena kamu tidak menyukai Tiger, lupakan saja. Kakak tidak mengincar kakak perempuan Tiger seperti yang kamu katakan. Impian kakak akan menjadi abadi. Lan kecil, tunggu kakakmu. Saat aku sukses, aku akan kembali dan menikmati Tiger hidup selamanya.
Saat kamu menikah, kakak akan menyiapkan mahar yang banyak untukmu agar kamu menikah dengan penuh gaya. Pemuda itu menitikkan air mata darah saat dia terjatuh. Dia menatap adik perempuannya dengan mata cekung. Beberapa hari kemudian, pemuda itu menguburkan semua mayat di desa dan menguburkan saudara-saudaranya yang sendirian di atas gunung. Tempatnya sangat tinggi dan banyak anggrek ungu berbunga di sana. Jika seseorang duduk di ladang bunga, mereka akan melihat seluruh dunia. Adik perempuan tidak meninggal karena pernikahan, dia menggantung diri. Pemuda itu menyimpan sehelai sutra putih yang dia gantung sendiri. Untuk sesaat, dia merasakan jiwa adik kecilnya ada di dalam sutra putih ini. Ketika dia meninggalkan desa, dia melihat ke belakang dan mengeluarkan sutra putih. Sebuah suara seindah bel bergema di telinga. Kakak, kakak, bangun. Lihat ke sana, ada seikat anggrek ungu. Kakak, kemana ayah dan ibu pergi? Lan-Lan merindukan mereka. Kakak laki-laki. Pemuda itu menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, dan beberapa tetes darah jatuh ke sutra putih. Setelah menyebar, berubah menjadi bentuk bunga plum. Geng kuda, ada kebencian yang sangat besar di dalam mata pemuda itu. Saat dia berjalan semakin jauh ke jarak jauh. Kakak, aku akan menunggumu kembali. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, beberapa dekade berlalu. Bakat pemuda itu melampaui imajinasinya sendiri. Meski bukan yang terbaik, namun tetap mengejutkan. Dia telah memasuki sekte penghancur surga, dan dengan tekad yang tidak dimiliki orang biasa, dia menjadi pemimpin di antara generasi junior. Di markas geng kuda, total 1.400 anggota terbunuh dalam satu malam hujan, tidak ada yang selamat. Bahkan kudanya pun disembelih. Sekitar 7 atau 8 anggota lama paling menderita sebelum kematiannya. Rasa sakit yang dideritanya tidak ditimbulkan melalui cara biasa, dan mereka melolong selama hampir setengah bulan sebelum akhirnya meninggal. Jiwa mereka telah diekstraksi dan mereka menderita karena dimurnikan, tidak dapat memasuki siklus seperti yang dibayangkan. Namun, Shimamo masih merasakan sakit yang mirip dengan jarum yang menusuk jantungnya. Pelaku yang membunuh adiknya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dari penggunaan jiwa pencarian, dia menemukan bahwa pelakunya tidak mengalami banyak penderitaan, dan dia tidak mau melepaskannya. Setelah kembali ke sekte, 100 tahun berlalu. Shimamo telah mencapai tahap jiwa baru lahir dan menjadi yang terkuat di antara generasi muda. Dia menarik perhatian Master Sekte Penghancur Surga dan diterima sebagai murid Master Sekte tersebut. Di musim dingin, Shimamo turun dari sekte itu sekali lagi. Dia menggunakan mantra untuk menghitung pelakunya dan memulai. Kebencian macam apa yang bisa menyebabkan seseorang memburu pelakunya bahkan setelah pelakunya sudah meninggal dan melalui siklus tayangan. Waktu berlalu, Wang Lin melihat semua ini dalam ingatan Tuan Simo. Dia diam-diam merenung. Dia juga melihat puluhan ribu tahun kemudian, ketika Master Simo menyaksikan sesama anggota sekte mati di alam 7 warna. Tubuhnya terkena paku 7 warna dan dia dibawa pergi oleh penguasa. Aku, Shimamo, meskipun ditendang dari sekte penghancur surga, aku adalah anggota alam batin. Bagaimana saya bisa menjadi anjing dari alam luar? Bagaimana saya bisa menyerahkan segalanya hanya untuk bertahan hidup dan menyerah pada godaan untuk mencapai langkah ketiga? Jika aku mati, aku mati. Sebuah suara kuno datang dari dunia dan memasuki pikiran Shimamo. Orang tua ini tidak hanya bisa mencegahmu dari kematian. Aku bahkan bisa mereformasi adikmu. Aku tidak bisa menghidupkannya kembali, tapi aku bisa membiarkannya tinggal di sisimu selamanya. Jika petunjukmu berhasil, mungkin kamu akan bertemu seseorang yang bisa membangkitkannya. Jika kamu mati sekarang, semuanya akan hilang. Pikiran Shimamo bergetar. Ikutlah dengan orang tua ini. Mulai sekarang, kamu bukan lagi Shimamo dari alam batin, tapi orang tua ini adalah bawahan penguasa. Saya memberi nama Tuan Simo. Di dalam tungku kaisar, mata Tuan Simo kabur saat air mata jatuh. Api seukuran paku di antara dahi perlahan menyebar dan memenuhi dahi. Di luar tungku kaisar, Wang Lin sedang duduk di atas tungku. Dia membuka matanya di bawah untuk menggarap di sekitarnya. Matanya memenuhi kebingungan. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela napas dan berdiri. Dia melangkah maju dan memutar tangannya. Kaisar tungku gemetar dan menghilang. Sosok Master Simo terungkap. Wang Lin tidak sengaja meninggalkan apapun dalam ingatan Master Simo, tapi dia meninggalkan beberapa pemikiran.
Dia sudah menyerah untuk menyempurnakan Master Simo. Pemurnian ini mungkin tidak akan berhasil karena Master Simo masih memiliki banyak harta karun. Pertempuran ini tidak akan ada gunanya jika terus berlanjut. Master Simo berdiri di udara dan merenung dalam waktu lama. Dia pertemuan tangan dan wanita itu menghilang ke dalam lengan bajunya. Dengan tingkat pemikiran Master Simo, dia samar-samar menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia memandang Wang Lin dengan cara yang sangat rumit. Tolong beritahu aku, apakah perkataannya sebelumnya dari mantramu atau saya juga tidak tahu. Wang Lin menghela nafas. Jika aku adalah Sima Mo dan saudaranya adalah Wan Er, bagaimana aku memilih? Wang Lin takut memikirkan penjelasannya. Mungkin itu akan menjadi jawaban yang sama yang dia berikan kepada Sima Mo, atau dia sudah mendapatkan penjelasannya. Tuan Simo pergi. Grandmaster Yun Luo pergi bersamanya, dan mereka berdua menghilang dari planet Kaisar Agung di depan mata Wang Lin. Tidak ada hasil dalam pertempuran ini. Itu di luar dugaan semua pembudidaya di sini, termasuk Vermilion Bird yang lama. Namun, dengan pukulannya yang kuat, dia secara samar-samar memperhatikan beberapa hal. Meskipun demikian, hal itu tidak akan menghalangi bangkitnya prestise Wang Lin di tanah jatuh. Di mata para pertarungan di sini, pertempuran saja sudah cukup bagi mereka untuk melihat Wang Lin sebagai seseorang yang bisa menghadapi pertarungan langkah ketiga. Seleksi penatua jatuh yang telah terputus terus berlanjut, tetapi semua ini tidak dijamin lagi dengan Wang Lin. Di tanah jatuh, planet terbengkalai tempat Liu Jinbiao dan Su Liguo berada telah digeledah dengan cermat oleh orang-orang dari klan burung pipit api. Bagi klan burung pipit api, konferensi yang diadakan di planet Kaisar Agung adalah kesempatan luar biasa bagi mereka. Saat mereka mencari dengan hati-hati, klan burung pipit api menemukan Liu Jinbiao, yang sedang menyimpannya secara tertutup di bagian terdalam planet ini, dan walinya, Su Liguo. Setelah pertempuran sengit, Liu Jinbiao ditangkap dan diam-diam dikirim dari tanah jatuh untuk bertemu dengan leluhur klan burung pipit api, yang sedang menunggu di luar. Ekspresi Liu Jinbiao muram dan dia tidak berbicara sama sekali. Namun, dia mengeluarkan aura master dari satu generasi. Aura tak kasat mata dari seseorang yang sudah lama memegang kekuasaan dan mampu membunuh ribuan orang hanya dengan satu kata. Ketika Liu Jinbiao dibawa keluar dari tanah jatuh, leluhur klan burung pipit api, yang dengan hati-hati tetap berada di luar dan tidak berani masuk, menampilkan ekspresi ekstasi. Dia mengambil langkah ke depan, mengabaikan pemujaan terhadap klan burung pipit api, dan menamparkan tangan ancaman berubah menjadi api yang langsung menghantam Liu Jinbiao. Ekspresi Liu Jinbiao tidak menjadi panik, matanya berisi kuno saat dia dengan dingin mengungkapkan leluhur klan burung pipit api. Tatapannya yang tenang menyebabkan pikiran leluhur klan burung pipit api bergetar. Aura dan tekanan ini hanya milik seseorang yang sudah lama memegang kekuasaan. Jika orang ini benar-benar Vermilion Bird, dia seharusnya seperti ini. Sambil menyala dingin, tangan kanan leluhur mendarat di tubuh Liu Jinbiao. Api menduduki ke dalam tubuhnya, dan setelah api melanda, dia mengerutkan kening. Liu Jinbiao mencibir dan berkata, "Klan burung pipit api kecil, kamu diam-diam menyerangku ketika orang tua ini terluka parah. Sama seperti nenek-nenek moyangmu, hanya badut." Mata leluhur klan burung pipit api berbinar dan sebagian keraguannya hilang. Ketika dia memeriksa tubuh Liu Jinbiao, dia menemukan tidak banyak api di dalamnya. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Jinbiao, meskipun keraguannya telah memudar, itu tidak cukup. Dia mempertemukan tangan dan luka muncul di tangan kanan Liu Jinbiao, dan banyak darah mengalir keluar. Ini diambil oleh leluhur klan burung gereja api dan ia membentuknya menjadi sebuah bola. Setelah menciumnya, kegembiraan muncul di matanya, dan setelah sedikit ragu, dia menyalakannya. Ketika darah masuk ke kedalaman, itu berubah menjadi kekuatan api yang kuat yang meletus di dalam tubuhnya. Sebuah ilusi segera muncul di belakang leluhur klan burung pipit api. Seekor burung api yang dipenuhi api membuka sayapnya, dan di depannya ada Vermilion Bird yang lebih kecil. Burung Vermilion ini tampak terluka parah dan buram. Setelah bertarung dengan burung api beberapa saat, burung api itu melahap burung Vermilion. Setelah menyala Vermilion Bird, api di sekitar burung api itu meletus dan mulai berubah. Ia menjadi semakin mirip burung Vermilion. Bagus, itu memang burung Vermilion.
Nenek moyang klan burung pipit api dipenuhi dengan ekstasi, dia tertawa ketika tangan kanannya mendarat di kepala Liu Jinbiao. Tingkat budidaya leluhur klan burung gereja api sangat tinggi, jadi dia secara alami berhati-hati dan paranoid. Setelah menguji beberapa kali, meski dia yakin, dia tetap menggunakan mantra pencarian jiwa. Dalam pengungkapannya, segala sesuatu di dunia ini bisa saja salah, hanya jiwa pencarian yang benar. Api mencapai ke arah tangan dokumen, yang berada di atas kepala Liu Jinbiao, dan dia mulai mencari jiwa. Kenangan terlintas di benakku, dan sesaat kemudian, leluhur klan burung pipit api menunjukkan senyuman puas. Meski masih ada keraguan, orang ini pastinya adalah Vermilion Bird generasi ke-6. Dia mewakili lengan bajunya dan membawa pergi Liu Jinbiao. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak saat dia menggunakan mantra yang kuat untuk membawa Liu Jinbiao kembali ke markas klan burung pipit api. Saat leluhur klan burung pipit api membawa pergi Liu Jinbiao, Wang Lin, yang sedang duduk di sebelah danau tempat burung vermilion tua sedang memancing naga itu, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Dao penipuan Liu Jinbiao sungguh brilian, bahkan leluhur klan burung gereja api telah ditipu. Sekarang saya harus bersiap dan menunggu Liu Jinbiao dibawa ke tanah suci klan burung gereja api. Mata Wang Lin bersinar saat ia membentuk dan mengelilingi tubuhnya. Semakin banyak bermunculan hingga mereka membentuk formasi di sekelilingnya. Formasi ini memiliki kemampuan untuk memindahkan Wang Lin menggunakan metode khusus. Saat senja, Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang berkata, "Leluhur, Junior memiliki seorang pelayan di tanah jatuh bernama Zong Big Red. Saya harap bisa menjaganya atas nama saya." Burung vermilion tua sedang duduk di samping danau dengan pancing di tangan dan sedimen anggur tergeletak di dekatnya. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia melihat ke belakang dengan kebaikan di matanya. "Apakah kamu siap?" Wang Lin mengangguk. "Masih ada beberapa harta lagi yang harus disempurnakan, maka saya hanya perlu menunggu pihak lain mengaktifkan formasi." Vermilion bertua meletakkan pancingnya dan mengambil minuman dari kendi. Lalu dia berkata, "Saya telah memberikan metode mengendalikan naga api kepada Anda. Ini akan sangat berbahaya setelah Anda pergi. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Jika Anda memiliki permintaan lain, Anda dapat bertanya." Wang Lin diam-diam merenung dan menatap Vermilion bertua. Meskipun Wang Lin baru mengenalnya selama beberapa hari, Vermilion bertua tanpa pamrih telah membantu dan melindunginya, yang membuat Wang Lin merasakan kehangatan. Sekarang mereka akan berpisah, Wang Lin merasakan kesedihan. Ketika Vermilion bertua melihat Wang Lin merenung, kebaikan di matanya menjadi lebih kuat dan dia tersenyum. "Jika ada kesempatan, kami berdua akan bertemu lagi. Jangan enggan pergi, seperti anak kecil. Saya harap Anda dapat mengejutkan saya lagi saat kita bertemu lagi nanti." Wang Lin mengamati Vermilion bertua sebelum menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Leluhur, Junior menginginkan metode budidaya pembatasan jiwa kuno dari arena. Kamu menginginkan pembatasan jiwa kuno itu?" Vermilion bertua merenung sedikit dan perlahan berkata, "Pembatasan jiwa kuno adalah sesuatu yang dicuri oleh nenek moyang generasi pertama. Bahkan saya tidak memiliki metode penghalang. Lupakan saja, saya akan memberikannya kepada Anda untuk melindungi diri Anda sendiri. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mempelajarinya dan mungkin, dengan pemahaman Anda bisa mempelajari sesuatu." Saat Vermilion bertua berbicara, tangannya terangkat ke langit. Bumi di perselingkuhan bergemuruh dan langit berubah warna. Awan menyala dan cahaya hantu menyala. Seekor kura-kura raksasa muncul di langit. Kura-kura itu memiliki sikap acuh tak acuh saat ia memerintahkan kepalanya untuk melihat ke arah burung Vermilion tua. Vermilion bertua membentuk segel dan menunjuk ke sana. Kura-kura raksasa itu menyala dan mulai menyusut. Semakin kecil ukurannya, semakin terang jadinya. Segera, kura-kura raksasa itu berubah menjadi cangkang kura-kura seukuran telapak tangan. Cahaya hantu itu seperti cahaya bulan, dan memantulkan langit. Dengan lambaian tangan, Vermilion bertua mengirimkan cangkang kura-kura ke arah Wang Lin. Wang Lin mengambil dan menyimpannya setelah melihatnya. Dia memegang tangannya pada Vermilion bertua dan ingin berbicara ketika dia disela oleh Vermilion bertua. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, bagaimana mungkin seorang tetua yang memberikan sesuatu kepada juniornya memerlukan ucapan terima kasih dari juniornya?
Jika kamu benar-benar bersyukur, bantulah orang tua ini dengan sesuatu. Orang tua itu terbatuk kering saat dia berbicara. Tolong bicara, leluhur. Selama junior bisa melakukannya, aku akan menyelesaikannya. Suara Wang Lin tidak keras, tapi penuh dengan tekad. Wajah Vermilion bertua memerah saat dia meletakkan pancing dan menggosok kedua tangannya. Vermilion Anda telah bangkit 4 kali, dan Anda sudah memenuhi syarat untuk memberikan tanda Vermilion Bird. Orang tua ini berharap ketika Anda memilih Vermilion Bird generasi ke-7. Ini, petik 2. Wang Lin memandang tua Vermilion Bird, menunggunya selesai berbicara. Ini, kamu harus memilih kandidat yang baik. Kamu tidak bisa memilih satu tanpa pengendalian diri, mengerti? Vermilion bertua menuangkan mata. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak terlalu mengerti. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dan berkata, leluhur bisa tenang. Saat junior memilih Vermilion Bird generasi ke-7, saya akan sangat berhati-hati agar masalah Vermilion Bird generasi ketiga tidak terulang lagi. Orang tua ini tidak bermaksud demikian. Vermilion bertua itu menggosok tangannya sambil dipenuhi gigi. Orang tua ini berarti ketika Anda memilih Vermilion Bird generasi ke-7, Anda tidak dapat memilih individu yang genit. Aduh, kenapa kamu tidak mengerti? Bukankah pemahamanmu cukup tinggi? Wang Lin terkejut saat itu dan mengangguk dengan bingung. Oke, junior tidak akan memilih seseorang yang terlalu genit seperti Vermilion Bird generasi ke-7. Lagi pula, tidak baik menjadi terlalu serakah terhadap kecantikan sebagai seorang yang kompeten. Mata Vermilion bertua melebar dan dia berteriak, ini bukan tentang kecantikan yang terlalu rakus, dia tidak bisa menginginkan keindahan yang sama sekali. Sayangnya, kemana perginya semua pemahamanmu? Apakah Anda harus membuat lelaki tua ini menuliskan secara langsung? Oke, sebaiknya Anda memilih Vermilion Bird generasi ke-7 dari anak-anak untuk menyelamatkan upaya yang dari jiwa asal, yang akan membuatnya tidak dapat mengembangkan metode budidaya lelaki tua ini. Benar, pilihlah seorang anak, dan lain kali Anda datang, bawa dia ke sini. Ingatlah untuk memastikan yang dari jiwa aslinya belum rusak. Bukan aku yang memarahimu, tapi lihat dirimu sendiri. Kamu masih sangat muda, dan bahkan belum berada pada tingkat terobosan orang tua ini. Anda harus tahu bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, tidak sedikit pun yang dari jiwa asal saya telah hilang. Saya benar-benar tidak mengerti junior seperti Anda, apa bagusnya budidaya duo. Orang tua ini tidak pernah bersatu dengan siapapun, namun saya energi setiap hari, belum lagi betapa bahagianya saya. Wang Lin terkejut saat dia menatap Vermilion bertua. Dia menoleh dan hanya bisa mengangguk sambil tersenyum masam. Vermilion bertua menghela napas panjang di dalam hatinya. Dia menaruh semua harapannya pada Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin mengangguk, Vermilion bertua terbatuk dan berkata, mantra orang tua ini hanya dapat menampilkan kekuatan penuhnya ketika digunakan oleh seseorang yang menjaga yang dari jiwa asalnya. Bukannya aku punya hobi khusus. Orang tua ini tidak akan terkesan dengan sia-sia. Aku akan mengajarkanmu mantra. Ini adalah salah satu dari 3 mantra terkuat dari klan burung Vermilion saya. Itu diturunkan oleh penguasa langit kuno. Meskipun jiwa asal Anda rusak, Anda masih bisa mengolahnya. Mantra ini terlalu kuat dan akan membakar umurmu, jadi jangan menggunakannya secara sembarangan, tapi mantra ini seharusnya bisa menyelamatkan hidupmu. Ingat, kecuali benar-benar diperlukan, jangan gunakan mantra ini. Vermilion bertua tampak sangat serius. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Saat segel itu muncul, api halus keluar dari alis Vermilion bertua dan memasuki segel itu. Hal ini menyebabkan segelnya berkedip merah, dan menyatu membentuk tulang api yang panjangnya sekitar 10 kaki. Mungkin tidak tepat untuk menyebutnya sebagai tulang. Bentuknya seperti tongkat, tapi sangat halus. Saat tulang api ini muncul, mata Vermilion bertua menjadi serius. Tangannya membentuk lebih banyak segel dan garis-garis tipis mulai muncul. Mereka tidak mengelilingi tulang api tetapi memanjang dari tepinya. Objek yang dibentuk oleh mantra Vermilion Bird yang lama tampak agak aneh. Jika Anda menyebarkan kertas minyak di antara garis-garisnya, itu akan terlihat sangat mirip dengan payung yang digunakan manusia pada hari hujan. Wang Lin menatap dengan penuh perhatian. Dia telah melihat Vermilion bertua membuat 2 set segel yang berbeda.
Set pertama adalah 999 dalam segel cepat, kelompok kedua bahkan lebih banyak lagi, dia telah menciptakan tepat 9.999 dalam sekejap. Tidak ada sedikit pun energi asal yang tersisa, dan awan tidak tersebar. Lingkungan sekitar sangat sunyi, sepertinya tidak ada yang berubah. Setelah menyelesaikan 2 set segel, Vermilion Bird yang lama menjadi lebih serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Kedua tangan bekerja sama membentuk segel, lalu cahaya mulai menyebar ke segala arah, menembus danau. Tangan Vermilion Bird bergerak lebih cepat, dan tanpa jeda, segel satu per satu muncul. 1, 100, 1000, 10.000, 100.000, begitu cepat hingga menjadi kabur di mata. Tangan Vermilion Bird itu sangat cepat, mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang, dan jika seseorang menggunakan akal ilahi, itu akan dihentikan oleh kekuatan misterius. Vermilion Bird mengeluarkan suara gemuruh. Jumlah segel di tangannya sudah mencapai lebih dari 1 juta. 1 juta anjing laut muncul pada saat yang sama dan membentuk badai. Badai ini menyerang tulang api. Dalam sekejap, badai itu menyatu dengan tulang api dan melesat ke langit. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap ke langit. Murid matanya segera mengecil. Badai itu seperti membentuk payung besar yang belum terbuka. Api dalam jumlah besar membentuk naga api yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Seluruh langit ditempati oleh naga api. Mereka mengepung payung dan meraung. Hal ini terlihat jelas dari setiap bagian planet Kaisar Agung. Payung kuno alam terbakar. Vermilion Bird mengeluarkan suara gemuruh dan badai tiba-tiba berhenti berputar. Ia melayang tanpa bergerak di udara. Tekanan yang tak terkatakan perlahan turun dari langit. Vegetasinya bengkok dan kabut air dalam jumlah besar muncul. Ikan-ikan di danau berenang dengan cepat dan gelembung-gelembung muncul di tungku danau. Retakan halus muncul di tanah. Semua pembudidaya yang melihat ini merasa darah di tubuh mereka akan mengering. Langit tertutup distorsi tak berujung, seolah tak mampu menahan badai. Distorsi terus menyebar hingga menutupi hampir sebagian tanah jatuh. Semua planet yang terselubung di dalamnya menunjukkan tanda-tanda akan datangnya kekeringan besar. Ada tanda-tanda kehancuran yang akan terjadi. Nafas Vermilion Bird menjadi agak kasar. Jelas sekali dia sangat tertekan saat menggunakan mantra ini. Grup pertama memiliki 999 segel, kelompok kedua memiliki 9.999 segel, dan kelompok ketiga dan keempat memiliki 990.000. Kamu harus membentuk semua segel ini dalam waktu 9 tarikan napas. Setiap segel harus mengandung energi yang dari jiwa asal Anda. Kemudian, dengan nyanyian khusus, kamu bisa membentuk mantra terkuat dari klan burung Vermilion milikku, payung kuno alam terbakar. Jika satu kesalahan terjadi pada salah satu segel, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan dengan budidaya Arcane Void tahap menengah, saya masih akan terluka parah. Jika seorang penggarap non-api melakukan kesalahan, kemungkinan besar mereka akan mati. Mantra ini berasal dari penguasa surgawi kuno. Orang tua ini pernah mendengar dari leluhurnya bahwa di kampung halaman leluhurnya, penguasa surgawi kuno menggunakan mantra ini dan menghancurkan seluruh wilayah yang berpenduduk 10 miliar orang. Inilah mengapa disebut alam terbakar. Ini adalah mantra yang sangat kuat di tangan penguasa surgawi kuno. Orang tua ini tidak tahu apakah mantra ini adalah mantra Dao, tetapi nenek moyang mengatakan bahwa payung bisa dibuka 9 kali, dan dunia akan hancur setiap kali. Saat itu, penguasa surgawi kuno membuka payung 8 kali untuk menghancurkan sebuah dunia. Bahkan dia tidak berani membuka payungnya untuk ke-9 kalinya. Nenek moyang berada pada tahap awal Void Tribulan dan hanya dapat membukanya 5 kali. Bagi orang tua ini, karena yang jiwa asalku tetap utuh setelah puluhan ribu tahun, aku dapat menggunakan yang milikku sendiri untuk membukanya 2 kali pada tahap pertengahan Arcane Void. Saya tidak seharusnya memberikan mantra ini kepada Anda, karena terlalu berbahaya dan satu kesalahan akan menyebabkan bencana. Nenek moyang juga mengatakan bahwa mantranya tidak lengkap karena Kaisar Langit kuno secara diam-diam mempelajarinya dari orang lain, tetapi karena pemahamanmu sangat tinggi, kamu dapat memutuskannya sendiri. Kata-kata tua Vermilion Bird menggema saat Wang Lin menatap payung di langit. Pikirannya terguncang oleh kata-kata tua Vermilion Bird. Dia awalnya mengira Vermilion Bird akan memberikan mantra Dao.
Dia tidak pernah membayangkan bisa mempelajari mantra yang mengandung kekuatan tak terbayangkan. Membuka payung 8 kali bisa menghancurkan dunia dengan 10 miliar orang. Apakah ini masih bisa dianggap mantra? Nafas Vermilion Bird yang lama menjadi lebih cepat. Dia pukulan tangan dan badai yang berhenti bergetar dan mulai menghilang. Saya hanya bisa membiarkan Anda melihat ini dan tidak bisa membukanya. Jika dibuka, akan menyebabkan kerusakan besar di sini. Vermilion bertua menggigit bagian atas lidahnya dan lendir darah yang mengandung budidaya Arcane Void tahap tengahnya menuju badai. Menjadi darah berubah kabut mengerikan yang menyatu dengan badai dan perlahan menghilang. Baru 7 menit kemudian badai itu hilang. Planet Kaisar Agung angsur-angsur kembali normal dan distorsinya juga perlahan pulih. Meski tidak berlangsung lama, hal itu membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa, dan matanya berbinar. Meskipun mantranya belum diaktifkan, Wang Lin sudah merasakannya secara umum. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Vermilion bertua hanya bersantai ketika dunia kembali normal. Dia memegang tangannya dan sebuah batu giok terbang keluar dari kedap udara menuju Wang Lin. Giok ini berisi semua segel dan cara membuka payung. Hafalkan dengan cepat, dan jika tidak ada kesalahan, hancurkan gioknya. Setelah Vermilion bertua selesai berbicara, dia duduk, memejamkan mata, dan mulai memegangnya. Wang Lin menerima batu giok itu dan menatapnya. Adegan Vermilion bertua yang menampilkan mantra muncul di pikiran. Wang Lin diculik. Semasa hidupnya, dia jarang ditangkap oleh mantra atau harta karun. Dia telah membatasi sepanjang hidupnya dan menjadi Grandmaster dalam mengembangkan hal itu. Bagi masyarakat awam, membentuk hampir 2 juta anjing laut adalah tugas yang sangat sulit. Ini memang benar, dan 9 napas terlalu pendek. Namun, ketika Wang Lin berada pada tahap formasi inti, dia sudah terbiasa membentuk segel dengan sangat cepat. Beberapa batasan hanya dapat diterapkan atau ditembus dalam sekejap, sehingga segel dalam jumlah besar perlu dibentuk dalam waktu singkat. Ambang batas pertama yang menghadapkan kebanyakan orang tidaklah sulit bagi Wang Lin. Yang benar-benar mengejutkan Wang Lin adalah apa yang diungkapkan oleh Vermilion bertua tentang payung kuno alam terbakar. Dari penguasa surgawi kuno. Jadi, dari kaisar langit kuno yang diam-diam mempelajarinya. Itu belum lengkap. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan ada kilatan teror di matanya. Jika kalimat ini benar, maka maknanya terlalu mengejutkan. Mantra ini, siapa yang menciptakannya? Dari mana kaisar langit kuno diam-diam mempelajari ini? Jika mantra yang dicuri dan tidak lengkap saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah dunia, bagaimana jika itu lengkap? Wang Lin mengangkat kepalanya dan diam-diam melihat ke atas di langit. Dia samar-samar merasa seolah-olah dia adalah manusia fana yang memandang ke langit, dan dia merasa sangat kecil. Berapa tingkat pukulan saya saat ini? Seberapa besarkah dunia ini? Apa yang ada di luar dunia ini? Setelah beberapa saat, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tekad memenuhi matanya. Semakin dia tahu, perasaannya semakin kecil, tapi Wang Lin tidak menyerah. Sebaliknya, hal itu memicu keinginan untuk menentang di dalam hatinya. Saya juga bisa. Saya, Wang Lin, juga bisa. Kenapa aku, Wang Lin, tidak bisa melakukannya juga? Di dunia, sebagian orang memilih menjadi fana, sebagian menjadi surgawi, sebagian berada di bawah yang lain. Semuanya berbeda. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini, tapi di saat yang sama, ini sangat adil. Karena seseorang dapat menciptakan mantra semacam ini dan mengolahnya hingga tingkat yang tak terbayangkan, maka saya, Wang Lin, dapat melakukan hal yang sama. Meskipun bakatku kurang, itu tidak akan mampu menjadi batu yang mengilhami. Hari ini saya mempelajari mantra alam terbakar, yang diciptakan oleh orang lain dan kemudian dicuri oleh Kaisar Langit Kuno. Di masa depan, aku ingin orang lain mempelajari mantraku. Ekspresi Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Dia tidak mengaum atau menangis, hanya kata-kata diamnya yang menggema di dalam hatinya. Mungkin inilah ambisinya. Wang Lin menutup tangannya dan pikirannya memasuki batu giok. Dia mengukir segel yang tak terhitung banyaknya di pikirannya, serta metode membuka payung. Giok itu berubah menjadi abu di tangan dan tertiup angin. Abu yang berterbangan melambangkan ambisi Wang Lin saat terbang semakin tinggi. Nenek klan burung pipit api adalah seorang yang melampaui langkah ketiga. Meskipun dia baru berada di tahap awal Nirvana Void, dia bisa membuat langit berguncang dengan lambaian tangannya.
Dia menggunakan spatial bending saat dia kembali ke markas klan burung pipit api dengan cepat bersama Liu Jinbiao. Nenek moyang melangkah keluar dari planet utama Fire Sparrow. Matanya dipenuhi ekstasi, dan dalam sekejap dia terbang menuju pusat planet yang dikelilingi api. Dia terlalu cepat dan langsung tiba di tempat di mana dia biasanya tinggal di budidaya pintu tertutup sepanjang waktu. Suhu api di sini sangat mengerikan, hanya satu percikan saja sudah cukup untuk membunuh seorang terampil. Namun, leluhur klan burung pipit api baik-baik saja dan dengan cepat mendekat sambil memegang Liu Jinbiao. Ekspresi Liu Jinbiao muram seperti air saat dia dengan dingin menatap leluhur klan burung pipit api. Dia telah benar-benar melupakan masa lalunya dan menipu dirinya sendiri dengan percaya bahwa dia adalah Vermilion Bird generasi ke-6. Setelah memegang kekuasaan begitu lama, dia ditangkap oleh klan burung pipit api. Namun, sebagai Vermilion Bird generasi ke-6, ia memiliki harga tersendiri. Bahkan pada saat hidup dan mati, dia tidak akan memohon belas kasihan. Ada pintu ilusi jauh di dalam lautan api di sini. Orang biasa bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah ke dalam. Selain itu, dengan leluhur yang menjaganya, tempat ini dijaga dengan sangat baik. Meskipun dia telah pergi, pintu di dalam lautan api memiliki batasan yang sangat kuat yang ditempatkan di dalamnya. Pembatasan ini tidak dilakukan olehnya, melainkan oleh kegembiraan. Bahkan para penggarap langkah ketiga akan kesulitan untuk masuk ke dalam waktu singkat. Setelah sampai di depan pintu, leluhur klan burung pipit api menjadi bersemangat dan berlutut di tanah. Hal ini menyebabkan mata Liu Jinbiao membuka. Kultivator langkah ketiga, leluhur klan burung pipit api, sedang berlutut di depan pintu. Tuan, budak tua ini telah menangkap Vermilion Bird generasi ke-6 sebagai hadiah kepada guru untuk membantu pemulihan cedera guru. Menguasai. Kulit kepala Liu Jinbiao menjadi mati rasa dan matanya dipenuhi kedamaian. Saat dia menatap gerbang itu, gelombang mengerikan muncul di jantungnya. Tuan dari langkah ketiga, ini, pintunya sunyi, dan leluhur klan burung pipit api tetap berlutut. Dia menunggu lama sekali dan bukannya tidak sabar sama sekali, dia tetap menghormati. Semakin lama dia tetap seperti ini, Liu Jinbiao semakin terkejut, dan dia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dari dao penipuannya. Dia akan ketakutan saat bangun. Vermilion Bird generasi ke-6. Setelah beberapa saat, suara buram keluar dari pintu. Nenek moyang klan burung pipit api gemetar dan bahkan menjadi penuh hormat. Matanya menjadi bersemangat dan dia dengan cepat berkata, budak tua ini telah menyelidikinya secara menyeluruh. Aku mengubur darahnya dan mencari kedamaian, jadi aku tidak mungkin salah. Dia adalah Vermilion Bird generasi ke-6. Budak tua ini menangkapnya di tanah jatuh. Suara itu seperti merenung dalam diam, dan aura tak kasat mata perlahan menyebar. Hal ini membuat tubuh Liu Jinbiao gemetar, dan kebanggaan di matanya menghilang dan digantikan dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar terbangun karena ketakutan. Saya akhirnya berhasil. Aku akhirnya bertindak terlalu jauh. Liu Jinbiao merasakan mulutnya menjadi kering dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia berteriak dengan marah di dalam hatinya, untuk menjadikan kekuatan langkah ketiga sebagai budak, siapa sih ini? Wang Lin mengatur agar saya datang ke sini dan mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan saya, tetapi bahkan jika dia datang, saya khawatir dia akan mati. Petik 2. Setelah hening, beberapa saat, suara samar itu terdengar dari pintu sekali lagi. Kirim dia masuk. Tubuh Liu Jinbiao bergetar dan dia ingin membuka mulut untuk menjelaskan. Namun, leluhur klan burung pipit api langsung menangkapnya dan menyeretnya ke pintu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sebelum dia bisa menjelaskan, dia merasakan tubuhnya gemetar dan diseret ke pintu oleh leluhur klan burung pipit api. Pembatasan di pintu sepertinya ditekan dan tidak diaktifkan, memungkinkan leluhur klan burung pipit api untuk masuk. Setelah memasuki pintu, apa yang muncul di hadapan Liu Jinbiao adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ini adalah dunia tanpa langit atau bumi, satu-satunya yang ada hanyalah nyala api yang sangat besar. Nyala api menempati 70% dunia ini, dan bergemuruh dengan keras. Tidak ada bintang di sekelilingnya, namun garis setebal lengan seseorang meliputi seluruh angkasa. Sekilas, mereka tampak seperti sarang laba-laba. Api berada di jantung sarang laba-laba. Jaring laba-laba itu tampak seperti terowongan,
dan benda-benda di dalamnya tampak bergerak menuju nyala api. Apinya 7 warna, tanpa hitam dan putih. Api 7 warna menyala terang, dan sesosok samar terlihat duduk di dalam. Sosok itu menutupi baju besi, dan ada vermilion bertujuh warna berkedip di belakangnya. Kamu boleh pergi. Suara suram terdengar di langit saat bola api 7 warna seukuran kepalan tangan terbang menuju leluhur klan burung pipit api. Api masuk di antara alis leluhur klan burung pipit api. Nenek klan burung pipit api gemetar dan ekstasi memenuhi matanya. Pergilah memasak dan menyerap ini. Nenek moyang klan burung pipit api dengan hormat membungkuk dan menghilang dari dunia ini. Saat ini, hanya Liu Jinbiao dan sosok di dalam api yang tersisa. Tubuh Liu Jinbiao bergetar. Dia bisa merasakan tekanan menyesakkan yang datang dari api 7 warna yang ditempati orang lain. Tekanan ini cukup untuk membunuh jutaan kali. Kamu bukan Vermilion Bird generasi ke-6. Suara buram itu memuat dan memuat pikiran Liu Jinbiao. Hal ini membuat kulit kepalanya kesemutan dan dia kehilangan akal. Liu Jinbiao tergeletak di tanah, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, dia segera memohon, Tuan Surgawi, maafkan saya, Tuan Surgawi maafkan saya. Junior Liu Jinbiao hanyalah seorang kekuatan kecil dan dipaksa oleh seseorang untuk datang ke sini. Jika saya tidak datang, saya pasti sudah mati. Saya harap Lord Celestial akan berbelas kasihan. Anak kecil ini bersedia melakukan yang terbaik untuk melayani Lord Celestial. Suara jelek itu menyela Liu Jinbiao. Namun, ada sesuatu yang membuat tertarik pada tubuhmu. Beberapa cabang yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan melilit Liu Jinbiao. Dalam sekejap, beberapa menembus dagingnya dan mulai menyerap, menyebabkan Liu Jinbiao menjerit sedih. Tubuhnya dengan cepat terbaring karena sejumlah besar darah disedot keluar dan berubah menjadi benjolan yang bergerak di dalam dahan menuju api. Selain darahnya, vitalitasnya juga cepat diserap. Menghadapi momen krisis ini, Liu Jinbiao menjerit dan mengeluarkan seteguk esensi. Saat seteguk esensi ini keluar, pedang energi yang mengerikan tiba-tiba muncul. Suliguo muncul sebagai pedang besar, tapi dia tidak menusuk ke arah api melainkan berubah menjadi badai pedang. Tuan, lorongnya telah dibuka. Suliguo juga sangat ketakutan. Setelah dia muncul, dia mulai mengaum di dalam hatinya. Ini semua salah iblis itu. Dia mengira tempat suci ini memiliki esensi api, tetapi ternyata ada orang yang hidup di sini. Orang hidup yang bisa menjadikan langkah ketiga sebagai budaknya. Menarik, suara ilusi itu tampak tersenyum saat bergema. Di planet Kaisar Agung, Wang Lin menutup matanya dan melihat ke dalam susunan transfer. Pikirannya memasuki alam angin dan hujan, mencari jiwa yang maha melihat. Dia menggunakan jiwa Olsir dan dengan cepat meramalkan masa depan. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, menampilkan kilatan niat membunuh. Ada seseorang yang menyembuhkan di dalam tanah suci klan burung pipit api. Sebelum dia datang ke tanah jatuh, dia tidak yakin, tapi setelah berbicara dengan Vermilion Bird generasi pertama, dia yakin ada seseorang di dalam. Jika dia membatalkan rencana saat itu, bukan tidak mungkin Lin Jinbiao kembali bahkan setelah dia ditangkap, tetapi sebuah ide gila telah muncul di hati Wang Lin. Vermilion Bird generasi pertama pernah berkata bahwa orang yang menyembuhkan di sana kemungkinan besar adalah Vermilion Bird ketiga yang merupakan penjahat, dan nenek moyang generasi pertama sangat membenci orang itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia terjebak di tanah jatuh, dia akan membantai sampai ke Vermilion Bird musuh. Meskipun dia tidak menyatakannya, dia telah memberitahu Wang Lin bahwa dia dapat membantu rencana Wang Lin dan mengizinkan Wang Lin memasuki tanah suci klan burung pipit api. Dia juga memberi Wang Lin Vermilion Bird Feather sebagai hadiah. Semua ini menunjukkan satu masalah. Lebih penting lagi, Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat memiliki identitas lain dalam sistem bintang kuno. Sebenarnya, Wang Lin sudah menebaknya, dan dia 70% yakin akan hal itu. Tidak, bahkan bisa dikatakan dia yakin 90%. 70% sudah cukup baginya untuk memutuskan melakukan sesuatu yang sangat menggemparkan. Apalagi 90%. Begitu dia melakukan ini, dia akan meninggalkan sistem bintang kuno dan kembali ke alam batin. Dia terluka oleh Vermilion Bird generasi pertama dan kemudian terluka oleh raungan misterius di alam batin. Pada akhirnya, dia terpaksa melakukan budidaya pintu tertutup untuk menyembuhkan selama puluhan ribu tahun.
Namun, dia diam-diam mengendalikan kejadian itu. Putrinya memasuki alam batin untuk memikat King Lin, menghancurkan alam surgawi yang digunakan untuk menghasilkan api jos, dan menggabungkan kekuatan beberapa orang untuk menghancurkan tubuh penguasa alam tertutup. Dia telah melakukan apapun untuk menggoda orang-orang yang menarik perhatiannya di alam batin, seperti Sima Mo, King Lin, dan jika aku tidak salah, bahkan kegilaan King Sui pasti ada dasarnya dengan orang ini. Dia bahkan telah menggunakan kekejaman dalam menanam dao. Semua ini adalah ulahnya. Sekarang dia terluka parah, aku harus mengambil kesempatan ini. Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Lagi pula, apa yang dia rencanakan sudah gila. Cahaya formasi menyala dengan cepat dan suara bergelombang. Formasi tersebut berputar hingga membentuk pusaran, dan dengan keras, ia menghilang dari planet Kaisar Agung. Sosok Wang Lin menghilang bersamanya. Vermilion bertua yang duduk di tepi danau membuka matanya. Dia diam-diam melihat ke tempat Wang Lin menghilang pada waktu yang lama dan dengan lembut berkata, "Nenek-nenek moyang generasi pertama, kamu masih merasa bahwa dia bukan seseorang dari klan Vermilion Birdku. Meskipun dia lulus ujian, tapi murid percaya bahwa dia adalah. Saya telah melanggar perintah Anda dan mengajarinya keterampilan klan burung Vermilion terkuat tanpa izin Anda. Karena itulah yang seharusnya dia terima setelah konferensi selesai." Petik 2. Di tanah suci klan burung pipit api, Liu Jinbiao terjerat oleh benang yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan tangisan sedih. Su Liguo sangat ketakutan dan terus-menerus menelepon Wang Lin. Sosok di dalam api 7 warna tidak menghentikan Su Liguo dan hanya mengucapkan satu kata. Menarik. Saat dia berbicara, suara gemuruh datang dari dalam badai pedang yang diciptakan Su Liguo. Tampaknya olah kekuatan besar datang dari mengunci lokasi Su Liguo. Kekuatan dahsyatnya menembus badai itu hingga terbuka. Saat badai bergemuruh, dua tangan raksasa telah menembus dan mulai merobek pelat logam. Gemuruh menggelegar bergema saat badai runtuh setelah terbelah menjadi dua. Saat badai runtuh, celah raksasa muncul di angkasa sini. Ada kilatan guntur dan api yang dahsyat. Sosok Wang Lin keluar dari celah. Dengan rambut putih dan pakaian putih, mata Wang Lin berisi kejam. Setelah dia muncul, dia melihat sosok di dalam api 7 warna. Berdaulat, api 7 warna menyala terang dan gambar di dalamnya seolah membuka matanya. Dua mengulanginya yang kuno pada Wang Lin. "Aku ingat namamu Wang Lin." Suaranya terdengar suram di dunia. "Saya." Wang Lin tidak menyembunyikan identitasnya, dan ekspresi menjadi lebih kejam. Dia menimpa tangan dan tato guntur serta api 9 warna terbang menuju Su Liguo, membawa kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin. Saat tato guntur bergemuruh, ia mendekati Liu Jinbiao bersama dengan api 9 warna. Mereka membentuk tangan raksasa yang menarik Liu Jinbiao menjauh dari cabang yang tak terhitung jumlahnya dan menempatkannya di dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Sosok di dalam api 7 warna tidak menghentikan Wang Lin. "Bagus sekali. Tuan ini melihatmu King Lin, King Sui, dan bahkan Sima Mo. Kamu tahu aku ada di sini namun kamu berani datang. Pasti Vermilion bertua yang memberi keberanian. Atau mungkin kamu mengira aku telah terluka parah begitu lama, dan niatmu adalah untuk memeriksa apakah aku masih belum pulih dan..." Dia, ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan ekspresi menjadi lebih ganas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang api 7 warna. Api 9 warna di mata kirinya keluar dan membentuk api halus 9 warna yang membombardir api 7 warna itu. Guntur melintas di mata kanan ini dan tato guntur muncul. 9 guntur yang menyertainya berubah menjadi 9 naga guntur kuno. Ada celah samar pada esensi guntur, dan itu mengarah ke alam guntur kuno. Tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke langit. Dalam sekejap, rumput wangi memenuhi dunia. Hantu pohon yang tak terhitung jumlahnya muncul dan roh hutan kuno itu duduk. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menerkam api 7 warna. Cahaya darah yang mengerikan melolong, dan dengan ujung jari Wang Lin, cahaya itu menyebar ke arah api 7 warna. Saat Wang Lin segel terbentuk, seluruh budidayanya meletus dan membentuk gelombang kejut yang mendekati api 7 warna. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu cepat melampaui imajinasi. Dalam sekejap, Wang Lin telah menggunakan semua mantra dan harta karunia untuk melancarkan serangan terhadap api 7 warna. Sosok di dalam api 7 warna itu tertawa. Tawannya dipenuhi dengan kesedihan.
Penilaianmu benar, tuan ini terluka parah dan belum sembuh. Namun, kamu telah membawa manik penentang surga ke sini, memberiku harapan untuk pulih. Sosok itu mengangkat tangannya, namun lengannya tidak jelas. Namun, hal itu bisa dilihat, karena lengan sekitarnya menutupi armor. Tuan ini telah lama mendukung saya, dan banyak orang membenci saya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membunuh saya. Sebaliknya, mereka telah membunuhku. Kamu hebat, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Tuan ini hanya akan menggunakan satu mantra. Sosok di dalam api 7 warna mengangkat tangan tempatnya dan meraih langit. Dunia ini bisa dianggap sebagai sebuah sumur. Setelah dia berbicara, seluruh dunia bergetar dan riak muncul di bawah. Uap udara menyebar. Dalam sekejap mata, kekuatan yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh dunia dan udara pun muncul. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas bahwa air ini adalah sebuah sumur. Semuanya ada di dalam sumur. Semua mantra, harta karun, dan bahkan tubuhmu ada di dalam sumur. Ruang yang menjadi udara perlahan-lahan menjadi tenang dan riak-riaknya menghilang. Saat riaknya menghilang, permukaan udara memantulkan semua yang ada di atasnya. Badai udara melambangkan api Wanglin, guntur abadi, roh hutan kuno. Itu juga melambangkan sosok Wanglin yang mempesona di tengah. Jika orang lain melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Udara memantulkan segalanya selain api 7 warna. Sekilas, mustahil membedakan mana pantulan dan mana yang nyata. Saat ini, tubuh Wanglin tiba-tiba berhenti di udara. Tidak hanya tubuhnya yang berhenti, tetapi semua mantra dan harta karunnya juga ikut mati di udara bersamanya. Seolah-olah seluruh jiwa mereka telah diambil oleh permukaan udara. Wanglin dengan jelas merasakan bahwa sosok di dalam permukaan udara adalah dirinya sendiri. Ini sebagai perasaan yang sangat misterius, tetapi sangat realistis. Mantra tuan ini disebut, muatan bulan di sumur. Tidak ada bulan di dalam sumur, dan kemudian muncul, itu hanyalah pantulan. Namun, refleksi sederhana ini berubah menjadi mantra yang menggetarkan surga karena kata-kata dari sosok di dalam api 7 warna. Membaca bulan di sumur, sosok di dalam api 7 warna itu menurunkan genggaman dan mengulurkan tangan. Udara di bawahnya beriak dan bayangan Wanglin di dalam udara terangkat. Yang diambil bukanlah udara, melainkan Wanglin yang sedang berjuang. Hanya mata Wanglin ini yang galak. Pikiran Wanglin terfokus. Orang tua ini menganggap bulan di dalam sumur sangat indah, jadi saya menginginkannya. Sekarang aku punya satu. Sosok di dalam api 7 warna menarik tangannya dengan Wanglin di genggamannya. Dia adalah kamu. Api 7 warna menyala terang dan tiba-tiba menyebar, menampilkan sosok di dalamnya, serta tampil. Pria parubaya melukiskan cetak namun sangat tenang. Pria ini sangat tampan dan memiliki aura surgawi. Alih-alih melihat Wanglin, dia dengan tenang melihat Wanglin yang dia tangkap di dalam sumur. Awas, membunuhmu sebenarnya sangat mudah. Pria parubaya itu mengenakan baju zirah abu-abu. Baju besi ini sangat aneh, seolah tumbuh dari tubuhnya, itu tidak dapat dibedakan dari tubuhnya. Memancing bulan di sumur, yang dipancingnya adalah jiwa. Sepertinya kamu benar-benar terluka parah. Wanglin berkata perlahan, dan pada saat ini, dia tidak lagi mengungkapkan ekspresi tirani yang dia miliki sebelumnya tetapi tetap tenang. Mata pria parubaya yang mengambil Wanglin dari udara bersinar. Di bawah pengaruhnya, semua yang terpantul akan kehilangan kemampuan fisiknya dan tidak dapat berbicara. Namun, kata-kata Wanglin jelas masuk ke telinga. Tepat setelah Wanglin berbicara, dia maju dan mengatur posisi tangan. Bulu burung vermilion muncul di tangan. Dengan lambaian tangan, bulu itu mengeluarkan api yang dahsyat dan segera menyelamatkan langit. Sekilas, langit menjadi lautan api. Gemuruh yang menggelegar menggema seperti orang gila, dan api di langit tampak berkobar saat terbakar dengan hebat. Pria parubaya itu dengan kejam meremas tangannya dan Wanglin yang memegangnya mengeluarkan selimut yang tertidur. Tangan Wanglin hancur dan mati. Wanglin gemetar dan wajahnya menjadi pucat, tapi dia tidak berhenti. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke langit. Dia mulai menyanyikan yang diberikan Vermilion Bird generasi pertama kepadanya, saya Vermilion Bird generasi ke-6. Saya menggunakan bulu burung Vermilion ini untuk memanggil roh asal klan burung Vermilion saya untuk turun dari alam kuno. Dunia bergemuruh, dan saat kata-kata Wanglin menggemuruh, pria parubaya itu tiba-tiba berdiri.
Mata berbinar dan suara acuh tak acuh tak acuh. Orang tua ini memang meremehkanmu. Anda telah mempersiapkan diri dengan matang sebelum datang ke sini. Kamu telah mengganti tubuh aslimu dengan iblis jiwa. Bagus, bagus. Wang Lin tetap diam. Sebelum datang ke sini, dia telah menyatu dengan jiwa yang maha melihat dan mulai meramal dengan gila-gilaan. Sama seperti saat dia melawan Daoist Water, dia melihat pemandangan yang buram. Adegan ini adalah krisis hidup dan mati, dan ini berhubungan dengan jiwa. Wang Lin telah menghabiskan seluruh hidupnya menghadapi bahaya dan menjalani semua itu karena kehati-hatiannya. Karena dia berani membuat rencana untuk melawan kedaulatan yang terluka parah, dia tentu saja harus bersiap sepenuhnya. Dia bahkan telah menyiapkan banyak jalan mundur. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia telah menghapus kesadaran jiwa iblis kunonya dan mengganti jiwa itu sendiri dengan jiwa itu, membiarkannya menjadi jiwa dari tubuh aslinya. Mantra memancing bulan di sumur sangat kejam, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, jiwa yang diambilnya adalah iblis jiwa kuno, bukan jiwa Wang Lin. Hanya Wang Lin, yang merupakan dewa kuno, yang dapat menggantikan jiwa dengan iblis jiwa kuno. Jika itu orang lain, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Bahkan jika tingkat pemaparan mereka lebih tinggi, mereka akan tetap roboh karena mantra ini, dan penempatannya akan diketahui. Namun, iblis kuno dan dewa kuno berasal dari asal yang sama, sehingga mereka bisa saling menggantikan dengan sempurna. Selain itu, hal ini juga sebagian disebabkan oleh Sovereign yang terluka parah dan meremehkan kekuatan Wang Lin. Jika tidak, Wang Lin tidak akan berhasil. Namun, meskipun gagal, Wang Lin sudah menyiapkan rencana cadangan, jika tidak, dia tidak akan datang ke sini dengan gegabah. Bersambung.